101 novel audio Raja Pedang 1301 Jika aku mengingkari janjiku 1310. Suara serak. Wakil kepala sekolah Li menatap Sutianmu yang keluar, cahaya dingin muncul di matanya, apa yang ingin dia lakukan lagi? Luo Huhong dan yang lainnya juga memandang Sutianmu dengan bingung, dan pada saat yang sama mereka sedikit gugup. Penting untuk memahami tembok tanpa kata dan memasuki tanah suci, jadi tidak perlu menimbulkan masalah lagi. Wakil kepala sekolah, kamu baru saja mengatakan bahwa selama kamu bisa mendapatkan cukup banyak tato pembuni duri hitam, kamu dapat memahami tembok tanpa kata dan memasuki tanah suci, kan? Sutianmu keluar dan bertanya dengan tenang. Wakil kepala sekolah Li mengerutkan kening dan melirik ke arah Luo Huhong dan Liu Feng. Berdasarkan pemahamannya tentang Luo Huhong dan Liu Feng, dia tahu bahwa mereka memang telah menangkap banyak duri hitam selama bertahun-tahun, tetapi dalam hal jumlah total, mereka tidak akan pernah bisa menangkapnya. Dibandingkan dengan Leng Huhong, dibandingkan dengan ketiga Kun, mustahil untuk lolos ke tiga besar. Tapi dia juga mengerti bahwa Sutianmu tidak bisa menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk sedikit dan berkata, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Setelah dipikir-pikir, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Sutianmu memberi Luo Huhong dan Luo Huhong tato pembuni duri hitam, tapi dia tidak percaya berapa banyak lagi yang bisa diberikan Sutianmu. Hanya untuk tato pembuni alam Nayuan, Sutianmu harus membuat lebih dari 300 tato, hanya untuk bisa membiarkan Luo Huhong dan yang lainnya menyamai pencapaian Dulai. Tato pembuni Soul Crossing Realm juga membutuhkan lebih banyak tato. Bagaimana jika kita menarik kembali kata-kata kita? Sutianmu bertanya dengan ringan. Di matanya, baik wakil pelatih kepala saat ini maupun wakil pelatih kepala sebelumnya tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Kemarahan wakil kepala sekolah Li melonjak lagi begitu dia menekannya. Ini adalah pertama kalinya otoritasnya dipertanyakan. Sutianmu, apa menurutmu aku bercanda? Suara serak. Jika aku mengingkari janjiku, aku akan segera mundur sebagai kepala sekolah. Wakil kepala sekolah Li benar-benar marah. Dia memelototi Sutianmu dan berteriak, dia ingin melihat seberapa mampu kamu. Sutianmu mengangguk dan menoleh ke arah Luo Huhong, kakak senior Luo, kamu meninggalkan sesuatu untukku. Apa? Luo Huhong memandang Sutianmu dengan wajah bingung, dia tidak ingat apapun yang jatuh di sisi Sutianmu, sampai Sutianmu berbalik dan mengambil segenggam tato kuilit manusia, pupil matanya mengecil. Tato kuilit manusia lainnya. Mungkinkah itu tato kuilit manusia lainnya dari alam roh? Luo Huhong tampak terkejut dan memandang Sutianmu dengan penuh rasa ingin tahu. Segenggam besar itu pasti berharga setidaknya 100 yuan, bukan? Kakak senior Luo, kenapa kamu tidak mengambil kembali barang-barangmu? Sutianmu berkata sambil tersenyum tipis. Dia memiliki begitu banyak tato pembuni duri hitam di badannya sehingga tidak memiliki banyak nilai guna jika dibiarkan badannya pula. Lebih baik menggunakannya untuk membantu teman-temannya masuk. Tanah suci juga mencegah mereka dilikuidasi oleh wakil kepala sekolah setelahnya. Luo Huhong sangat bersemangat hingga dia terlihat seperti orang geblek. Dia naik dan mengambil tato kuilit manusia dengan linglung. Merasakan beban di tangannya, hatinya bergetar. Setidaknya $100. Saudara muda Su, berapa banyak tato pembuni yang ada di badannya? Liu Feng tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tato kuilit manusia di tangan Luo Huhong. Dia menelan ludahnya dengan rasa iri realem pasti cukup untuk menduduki peringkat 2 teratas. Tato kuilit manusia pada dasarnya 1:10, yaitu tato alam penyeberangan jiwa setara dengan 10 tato alam Nayuan. Ini harus berada di puncak alam Nayuan. Dengan kata lain, tato pembuni Leng Kun hanya setara dengan 47 tato pembuni Soul Crossing Realm. Jumlah tato pembuni Realm Tianji pada dasarnya tidak ada habisnya dibandingkan dengan tato pembuni Soul Crossing Realm. Tak perlu dikatakan lagi, Jiang Hanyi dan Dulai memiliki lebih sedikit lagi. Bajigur, wakil kepala sekolah Li memandangi segelintir tato kuilit manusia dan mengutuk dalam hatinya. Dia benar-benar mencoba menjebaknya, tetapi siapa sangka ketika Sutianmu mengeluarkan hampir 200 keping tato alam spiritual. Dia juga bisa membuat begitu banyak tato yang memateikan. Tidak perlu dipikir-pikir, itu pasti tato pembuni Soul Crossing Realm lagi. Di mana dia mendapatkan begitu banyak tato memateikan?
Mungkinkah dia dan Darkton memiliki hubungan kerjasama? Ya dewa, berapa banyak pembunuh Darkton yang dia bunuh? Yang lain bahkan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dengan begitu banyak tato pembunuh, batas Sutianmu belum tercapai. Berapa banyak tato kulit manusia yang dia sembunyikan di badannya? Mungkinkah kamar dagang Changlan memberikannya kepadanya? Seseorang menebak. Yang lain tertegun sejenak dan kemudian mengangguk dengan liar alam Nayuan. Rekor Duliena jelas-jelas bohong, tapi meski bohong, dengan mengandalkan kekuatan klan, dia hanya bisa membuat lebih dari 400 tato kulit manusia di bawah alam spiritual seorang pembunuh Darkton. Dia benar-benar tahu bagaimana mendapatkan keuntungan dari kamar dagang Changlan. Wakil kepala sekolah Li langsung menyetujui pernyataan ini dan mengertakkan gigi dengan wajah cemberut perdagangan. Apakah Anda mengharapkan hal ini terjadi? Bajigur. Dia diam-diam membenci mengapa setiap pengaturan yang dia buat dicegat oleh Sutianmu. Dia tidak akan punya apa-apa lagi. Ketika semua orang melihat Sutianmu menoleh untuk melihat Liu Feng, mereka hampir melompat kaget. Mereka semua mencabut hampir 300 potong tato untuk para pembunuh di Soul Crossing Realm. Kakak senior Liu, kamu juga meninggalkan sesuatu untukku. Melihat ekspresi kusam Liu Feng, Sutianmu berkata sambil tersenyum tipis. Liu Feng jelas belum berbalik. Dia menatap Sutianmu dengan mulut terbuka dan ekspresi bingung di wajahnya. Benar sekali. Astaga, berapa banyak tato pembunuh yang dia punya. Aku khawatir ini tidak akan menghancurkan Darkton secara langsung. Melihat Sutianmu mengambil segenggam tato kulit manusia lagi, semua orang tidak tahan dengan rangsangan dan hampir menjadi geblek. Mereka tidak tahu seberapa besar Darkton itu, tapi mereka tahu bahwa hanya ada begitu banyak pembunuh Darkton yang beroperasi di wilayah kuning yang bisa mencapai langit. Pada dasarnya tidak mungkin bagi pembunuh yang berada di atas alam spiritual untuk beroperasi di Huangjiang, dan nilai aktivitas mereka terlalu rendah. Tato pembunuh yang diambil Sutianmu hampir 400. Kecuali Tanah Suci, gabungan klan Tianyuan dan klan Matahari Terbenam tidak memiliki begitu banyak orang kuat di alam spiritual. Sungguh keterlaluan ibunya membukakan pintu untuknya, sungguh keterlaluan. Bajigur kecil. Tapi wakil kepala sekolah Li menjadi geblek karena marah, matanya merah karena marah, rencananya dirusak sepenuhnya oleh Sutianmu. Pada saat yang sama, Leng dan Kun juga menjadi geblek. Mereka mampu memahami tembok tanpa kata dan memasuki Tanah Suci tepat sebelum mereka melihatnya. Tanpa diduga, Sutianmu keluar di tengah jalan dan membanting masa depan mereka ke tanah. Saat ini, mereka berdua ingin menghabisi Sutianmu, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi Sutianmu, dan tak satu pun dari mereka yang berani melakukannya. Kakak senior Liu, mengapa kamu tidak mengambil kembali barang-barangmu? Melihat Liu Feng tidak bergerak, Sutianmu mendesak dengan senyum tipis. Jakun Liu Feng terus bergulir, dan dia mengangkat kepalanya dengan hampa untuk mengambil tato kulit manusia. Beratnya sangat ringan, tetapi beratnya lebih dari 1.000 atau 10.000 kilogram baginya. Saudara muda Su, saya akan melewati api dan air, apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat, Liu Feng mengangkat kepalanya dan menatap Sutianmu dengan wajah tegas. Kebaikan besar Sutianmu padanya hampir tidak bisa dihitung dengan satu tangan mulai sekarang, dia akan hidup menjadi milik Sutianmu. Sutianmu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sejak dia menunda Huangmu dan mempertaruhkan nyawanya, Liu Feng menjadi teman hidup dan mateinya. Wakil kepala sekolah, saya belum menghitung tato pembunuhnya, mari kita ranking ulang. Ekspresi wakil kepala sekolah Li sangat jelek. Apakah ini perintah untuknya? Bajigur, banyak sekali tato yang memateikan, tapi kamu tidak perlu menghapus semuanya sekaligus, tunggu saja dia disinikan. Totalnya hanya ada 3 tempat, dan Sutianmu mengambil semuanya sendirian. Dia hampir ingin mencekik Sutianmu sampai mati saat ini. Dia bukan satu-satunya yang ingin mencekik Sutianmu sampai mati. Leng Kun dan 3 orang lainnya menatap Sutianmu dengan kebencian di mata mereka. Masa depan mereka bertiga dicekik sampai mati oleh Sutianmu, masa depan sama dengan menghabisi orang tua mereka. Tapi mereka benar-benar tidak berani maju dan melawan Sutianmu dengan pedang dan senjata sungguhan. Pertama, mereka tidak memiliki kepastian kemenangan yang mutlak. Kedua, tidak ada yang akan bertahan dalam pertarungan dengan Sutianmu, pikir mereka akan berumur panjang. Wakil kepala sekolah,
Penatua Fang bertanya sambil memandang wakil kepala sekolah Li, haruskah dia menghitung tato si pembuni sekarang? Lihat apa yang aku lakukan, kenapa kamu tidak pergi dan menghitung tato mereka? Wakil kepala sekolah Li khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia melihat Penatua Fang, dia berteriak dan hampir melompat. Mata Penatua Fang berkedut dan dia memarahinya atas apa yang dia lakukan, memprovokasi Anda. Dia menggunakan energi spiritual untuk mengambil alih tato pembunuh di tangan Luo Huhong dan Liu Feng dan dengan cepat menghitungnya. Itu semua adalah tato pembunuh Soul Crossing Realm. Setelah menghitung, Penatua Fang mengangkat kepalanya dan menatap Sutianmu dengan ekspresi yang rumit. Dia masih tidak mengerti mengapa Sutianmu menginginkan begitu banyak tato pembunuh dari kamar Changlan perdagangan. Luo Huhong, 98 potong tato untuk pembunuh Soul Crossing Realm. Liu Feng, 97 tato pembunuh Soul Crossing Realm. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Fang, wakil kepala sekolah Li mendengus cemberut, tetapi dia tidak punya pilihan selain mencatat pencapaian Luo Huhong dan yang lainnya dalam sebuah buku. Luo Huhong, peringkat kedua. Liu Feng, peringkat ketiga. Setelah mendengarkan kata-kata wakil kepala sekolah Li, hati Luo Huhong dan dua orang lainnya terpuruk. Setelah menarik napas panjang, mereka menatap Sutianmu dengan penuh rasa terima kasih tembok tanpa kata, apalagi masuk langsung ke tempat suci. Buka tembok tanpa kata-kata. Wakil kepala sekolah Li mengangkat tangannya, dan semua orang segera memandang penuh harap ke tebing mulus tanpa kata di depan mereka. Mereka melihat secercah cahaya samar di tebing, dan kemudian aliran air pegunungan mulai bergetar hebat. Gemuruh. Di tengah guncangan bumi, tembok tanpa kata itu berguncang dan mundur lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Sutianmu, Luo Huhong, Liu Feng, kalian bertiga masuk. Di bawah tatapan penasaran dan iri semua orang, wakil kepala sekolah Li melambaikan tangannya dengan tenang untuk membiarkan Sutianmu dan yang lainnya masuk. Leng Kun, Jiang Hanyi, Dulai, kamu masuk juga. Begitu Sutianmu dan yang lainnya masuk, wakil kepala sekolah Li berkata kepada Leng Kun dan yang lainnya yang terlihat jelek. Apa? Leng Kun dan yang lainnya tercengang. Bisakah mereka masuk? Mereka memandang wakil kepala sekolah Li dengan tidak percaya, dan ketika mereka melihat wakil kepala sekolah Li mengedipkan mata pada mereka, mereka langsung sangat gembira, dan terlepas dari situasinya, mereka berjalan dengan angkuh menuju tembok tanpa kata. Melihat mereka masuk, selusin murid yang tersisa semuanya bingung. Kenapa Leng Kun dan 3 orang lainnya juga bisa masuk dan memahami tembok tanpa kata? Wakil kepala sekolah, kenapa mereka bisa masuk? Mereka langsung menolak keras. Lupakan melakukan aktivitas teduh, sekarang mereka malah tidak mau daun ara. Bukankah kita sepakat bahwa hanya 3 teratas yang bisa memahami tembok tanpa kata? Kenapa? Hanya 6 teratas saja. Jika kamu mengubah pesanan dari pagi ke malam, kamu tidak layak menjadi wakil kepala sekolah. Orang tua, apakah ini adil bagi kami? Jika kamu berani membiarkan mereka masuk, kami akan menuntutmu ke tanah suci bahkan jika kamu mati. Aku akan menyatukan semua orang untuk menentangmu. Selusin murid semuanya sangat marah. Mereka awalnya tidak puas dengan aturan ini. Sutianmu akhirnya membantu mereka melampiaskan amarah mereka, tetapi pada akhirnya dia melangkah lebih jauh dan kehilangan muka. Tapi mereka tidak mudah untuk diganggu. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam spiritual di usia yang begitu muda, tetapi tidak memiliki kekuatan dan latar belakang, jika mereka membuat mereka kesal, hal terburuk yang dapat mereka lakukan adalah bertarung sampai mati dengan wakil kepala sekolah. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Tanah Suci. Mungkinkah kamu bahkan akan memberontak melawan Tanah Suci? Wakil kepala sekolah Li berani membuat keputusan seperti itu, dan dia tidak takut dengan konsekuensi dari orang-orang ini. Singkatnya, Leng Kun dan ketiganya, Wu Zibi dan Tanah Suci, semuanya telah memutuskan untuk memesannya. Kami akan pergi ke Tanah Suci untuk menuntut. Aku tidak percaya, Tanah Suci adalah milikmu. Apa menurutmu kita tidak mengenal siapapun di Tanah Suci? Selusin murid itu bukan vegetarian, mereka diintimidasi secara terang-terangan, bagaimana mereka bisa takut pada bola? Melihat mereka benar-benar pergi ke Tanah Suci untuk menuntut, wakil kepala sekolah Li akhirnya panik.
Orang-orang di belakangnya ingin dia mengirim Leng Kun dan yang lainnya ke Tanah Suci tanpa meninggalkan jejak apapun di belakangnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Orang di belakangnya bukanlah seseorang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di Tanah Suci. Tunggu sebentar. Wakil kepala sekolah Li mengangkat tangannya dan berteriak. Selusin murid berhenti dan memandangnya. Tanah Suci untuk sementara mengubah aturan dan menambah 3 tempat lagi. Namun, selain bisa langsung masuk ke Tanah Suci jika punya prestasi besar, tidak akan ada penundaan untuk merebut Tanah Suci. Hanya butuh 10 hari. Dan perebutan Tanah Suci akan diadakan setelah 10 hari. Selusin murid saling memandang, dan ekspresi mereka segera melembut. Mereka hanya perlu menunggu 10 hari, dan mereka bisa menunggu. Tentu saja, mereka lebih suka memahami tembok tanpa kata secara langsung dan pergi langsung ke Tanah Suci, tetapi pencapaian mereka tidak dapat dibandingkan, dan mereka tidak dapat mengalahkan Sutianmu dan yang lainnya, jadi mereka hanya dapat mengalahkan Dulai, tetapi itu tidak ada artinya. Sebaliknya, Sutianmu dan yang lainnya semua pergi ke Tanah Suci terlebih dahulu, dan harapan mereka untuk merebut Tanah Suci jauh lebih besar. Monster Sutianmu ini, bahkan teman baik Sutianmu, tidak mau melawannya. Di antara mereka, yang paling bahagia adalah murid yang lebih tua. Setelah memikirkan hal ini, mereka sangat bahagia hingga mereka hampir melompat. Tanpa begitu banyak lawan yang kuat, harapan mereka untuk memasuki Tanah Suci meningkat pesat. Wakil kepala sekolah, jika Anda tidak menepati janji, jangan salahkan kami. Tapi mereka tetap memperingatkan wakil kepala sekolah Li, jika Anda berani mempermainkan mereka lagi, jangan salahkan mereka karena bersikap kasar. Jangan khawatir. Wakil kepala sekolah Li menahan amarahnya dan mengucapkan 2 kata dengan ringan. Mengapa kamu tidak masuk dan memahami tembok tanpa kata? Dia mendesak ketika dia berbalik dan melihat Sutianmu dan 3 orang lainnya berdiri menatapnya. Saudara muda Su, ayo masuk. Luo Huhong menarik Sutianmu ke dinding tanpa kata-kata, selama itu tidak menghalangi kita, saudara-saudari junior itu bisa memasuki Tanah Suci dengan lebih baik melalui merebut orang suci. Ke-6 orang itu berdiri di depan tembok tanpa kata-kata dan menatap ke dinding batu yang telanjang. Leng Kun dan 3 lainnya menoleh untuk melihat ke arah Sutianmu dengan provokatif. Sutianmu, mari kita lihat siapa yang mengerti lebih cepat dan berapa banyak lagi. Sutianmu mengabaikan ketiga orang itu dan melihat ke dinding tanpa kata, mempelajari bagaimana memahami apa yang diinginkannya di dinding tanpa kata. Saudara muda Su, untuk memahami tembok tanpa kata, Anda harus membuka dantian Anda dan berkomunikasi dengan tembok tanpa kata dengan jiwa Anda. Luo Huhong menjelaskan kepada Sutianmu metode memahami tembok tanpa kata. Semakin tinggi bakatnya dan semakin tinggi pemahamannya, semakin banyak hal yang dapat Anda pahami dari tembok tanpa kata. Di dinding tanpa kata-kata, ada segala macam keterampilan luar biasa, seni bela diri dan keterampilan tempur yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan Matahari Terbenam, serta kekuatan nenek moyang. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari klan tersebut dan mendapatkan kekuatan nenek moyang, kamu benar-benar bisa terbang ke langit. Leng Kun dan yang lainnya memandang Sutianmu sambil mencibir. Mereka bahkan tidak tahu aturan memahami tembok tanpa kata, dan mereka berani memahaminya. Kakak senior Luo, bisakah kamu memahami lebih banyak hal baik jika kamu memiliki kekuatan jiwa yang kuat? Sutianmu merenung sejenak dan bertanya nenek moyang klan Matahari Terbenam mungkin bisa membantunya menerobos. Belenggu urat api memungkinkan dia untuk benar-benar menerobos ke alam penyeberangan roh. Tidak, Luo Huhong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika jiwa yang kuat dapat memanfaatkannya, maka mereka harus berhenti bermain. Aku masih ingin memanfaatkan kekuatan jiwaku. Aku hanya melamun. Apa menurutmu tembok tanpa kata itu adalah pengalamanmu sebelumnya? Di sini, kamu tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Leng Kun dan 2 lainnya mencibir, dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka pikir mereka bisa bangga di depan Sutianmu dalam memahami tembok tanpa kata. Sutianmu tidak berniat berbicara dengan mereka bertiga dan mulai berkomunikasi dengan Wu Zibi. Coba buka urat pedangnya dulu. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dinding tanpa kata-kata. Jika masih ada kesadaran orang kuat yang tersisa di dalamnya, 4 pembuluh darah gelap dan urusan 4 Tianpin Mingfu akan terungkap sepenuhnya kepada orang lain, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Leng Kun dan yang lainnya memandang Sutianmu dengan jijai.
Bagi mereka, diamnya Sutianmu tampak seperti perilaku pengecut, jadi mereka tentu saja meremehkannya. Tuan Du, ini waktunya untuk menunjukkan kepadanya kemampuan kita. Jiang Hanyi memandang Dulai, seolah meminta instruksi. Terlihat bahwa Dulai memiliki status tertinggi di antara ketiganya, dan mungkin juga memiliki latar belakang terbesar. Biarkan dia melihat kemampuan kita, Dulai mengangguk. Dia ditampar wajahnya dengan sangat kejam oleh Sutianmu di luar sehingga dia hampir dipukuli sampai mati di masa depan. Bagaimana upaya beberapa generasi di antaranya bisa digoyahkan oleh upaya manusia liar di pegunungan dan rawa selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Ketiga orang itu membalikkan tangan mereka, dan sepotong tuling giok muncul di tangan mereka. Berdengung. Mereka bertiga hanya berpikir, dan dinding tanpa kata bereaksi. Sosok yang digariskan oleh garis emas muncul dari dinding tanpa kata satu demi satu, mengayunkan gerakan pedang di depan Leng Kun dan yang lainnya. Sangat cepat, wakil kepala sekolah Li dan selusin murid tidak pergi. Mereka selalu menatap tembok tanpa kata. Mereka tercengang saat melihat Leng Kun dan yang lainnya memimpin komunikasi dengan tembok tanpa kata. Hanya perlu beberapa jari untuk berkomunikasi, dan itu membutuhkan waktu kurang dari separuh waktu mereka yang telah memahami tembok tanpa kata sebelumnya. Keempat murid yang lebih tua memiliki banyak informasi, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdiri di luar saya iri, dan tentu saja saya mengetahui situasi Wu Zibi dengan sangat baik. 0,5%. Kamu menganggap orang-orang itu di masa lalu terlalu tinggi. 0,5% dan 0,5% masih sama. Mendengarkan diskusi keempat orang itu, murid-murid lainnya tersentak kaget. Bagaimana mereka bertiga, Leng Kun dan yang lainnya, bisa begitu cepat? Pantas saja wakil presiden guild bersikeras membiarkan mereka memahami tembok tanpa kata. Ternyata bakat mereka sangat tinggi. Melirik wakil kepala sekolah Li, mereka tiba-tiba mengerti mengapa wakil kepala sekolah Li secara terbuka terlibat dalam kegiatan yang mencurigakan. Kecepatan komunikasi yang begitu cepat sudah cukup untuk membuktikan bahwa Leng Kun dan yang lainnya sangat berbakat dan merupakan kandidat terbaik untuk memahami tembok tanpa kata. Wakil kepala sekolah Li melirik murid-murid yang terkejut, dan ketika mereka melihat Penatua Fang, mereka terkejut. Ada sedikit rasa bangga di sudut mulutnya untuk berkomunikasi dengan cepat. Tuling giok di tangan Leng Kun dan yang lainnya terbuat dari sisa-sisa nenek moyang klan dan bahan di dinding tanpa kata. Ini adalah benda yang paling cocok untuk dinding tanpa kata, jadi komunikasi dengan tuling giok bisa dilakukan dapatkan lebih banyak barang bagus. Tentu saja, dia tidak bisa mendapatkan barang bagus yang langka seperti batu giok tuling. Semuanya diberikan kepada Leng Kun dan yang lainnya dari Tanah Suci. Apa yang mereka peroleh adalah keterampilan tempur, kan? Setidaknya itu adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat atas. Tingkat surga kelas atas. Para murid diam-diam berseru bahwa keterampilan tempur yang mereka latih adalah yang terbaik dan merupakan keterampilan tempur tingkat surga tingkat rendah. Mereka dipelajari melalui peluang besar. Anda harus tahu bahwa ketika Sutianmu mencapai prestasi besar, sang guru hanya menghadiahinya bagian dari keterampilan tempur tingkat surga. Keterampilan tempur tingkat rendah, bahkan para murid Tanah Suci pada dasarnya mempraktikkan teknik tempur tingkat surga tingkat menengah atau bahkan rendah, yang menunjukkan betapa langkanya keterampilan tempur tingkat surga tingkat tinggi. Ini sebanding dengan peluang alam rahasia makam pedang. Para murid yang telah memasuki alam rahasia makam pedang bersama Sutianmu sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dari Tian Yuan, baru menyadari rahasia dari pedang raksasa itu. Mereka tidak pernah berani berpikir bahwa dengan keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat surga, peluang tembok tanpa kata sebenarnya bisa sebaik yang ada di alam rahasia makam pedang. Tentu saja, ranah rahasia makam pedang hanyalah ranah rahasia pelatihan tingkat rendah, dan peluangnya bisa dikatakan sangat rendah. Tidak peduli seberapa kuat klan matahari terbenam, mustahil untuk memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan pedang makam. Peluang di tembok tanpa kata-kata begitu besar. Kamu memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat surga pada awalnya, dan sisanya akan menjadi lebih baik. Leng Kun dan yang lainnya telah memperoleh keuntungan besar sejak awal, dan semua murid diliputi rasa iri. Mereka berharap dapat memulai segel suci sesegera mungkin dan menguasai keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat surgawi secepatnya mungkin. Keterampilan tempur tingkat atas tingkat Tian. Saat sosok benang emas selesai melambai, sebuah buku kuno jatuh ke tangan Leng Kun dan yang lainnya.
Ketika ketiganya membukanya, mata mereka tiba-tiba terkejut di tingkat surga tingkat menengah. Keterampilan tempur tingkat tinggi adalah kesempatan langka bagi mereka. Mereka bertiga mengambil keterampilan tempur yang telah mereka peroleh dan memandang Su Tianmu. Melihat dia mengerutkan kening dan masih berjuang untuk berkomunikasi dengan Wu Zibi, sudut mulutnya tidak bisa menahan cibiran bangga. Kita semua telah mempelajari keterampilan tempur tingkat surga, dan dia masih berkomunikasi di sana. Luo Huhong dan Liu Feng hampir selesai berkomunikasi, tapi dia belum berhasil berkomunikasi. Sayang sekali. Kembali ke si jenius, apakah kamu benar-benar mengira dirimu jenius dengan memanfaatkan orang lain? Dalam pandangan mereka, prestasi Su Tianmu tidak lebih dari oportunisme dan perilaku sembrono, dan tidak layak untuk disebutkan di mata mereka. Apa artinya berbangga sejenak? Siapapun yang tertawa sampai akhir adalah pemenang sesungguhnya. Kami akhirnya berkomunikasi. Setelah Luo Huhong dan Liu Feng terlihat bermasalah beberapa saat, mereka akhirnya santai dan berhasil berkomunikasi dengan Wu Zibi. Adik Su, kenapa? Keduanya saling melirik dan melihat alis Su Tianmu berkerut dan dia sudah lama tidak berkomunikasi. Seharusnya tidak demikian. Kakak muda Su jauh lebih berbakat dari kita. Dengan bakat Su Tianmu, dia seharusnya bisa berkomunikasi dengan Wu Zibi lebih cepat dari mereka. Mereka benar. Su Tianmu berkomunikasi dengan Wu Zibi dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Leng Kun dan yang lainnya. Hampir saat kekuatan jiwa menyentuh dinding tanpa kata, komunikasi telah terjadi. Alasan mengapa tidak ada panen sekarang adalah karena tembok tanpa kata menyerang dantian Su Tianmu, yang merupakan urat pedang. Benar saja, ada pikiran yang kuat di dalamnya. Su Tianmu memiliki wajah cemberut dan terus berjuang melawan pikiran kuat yang menyerang. Wu Zibi tidak hanya memberi penghargaan kepada murid-murid berbakat, tetapi juga para leluhur yang meninggalkan kesempatan untuk mengeksplorasi rahasia bakat generasi mendatang. Ada banyak cara dan metode dalam berkultivasi, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa jalan yang diambilnya akan akurat. Jika ingin mengurangi kesalahan dan membuang tenaga dan waktu, belajar dari orang lain adalah cara terbaik. Ini adalah ide nenek moyang klan Matahari Terbenam. Mereka mengeksplorasi cara kultivasi melalui para jenius yang terus diseleksi di generasi selanjutnya, dan terus-menerus mencoba membuat kesalahan agar mereka mengerti dan menjadi lebih kuat. Tapi bagaimana Su Tianmu bisa membuka Chaos Open Heaven Record dan Dark Vein kepada orang lain? Su Tianmu hanya akan memberikan satu nasib kepada penyusup, dan itu adalah kematian. Sungguh menakjubkan, luar biasa, luar biasa. Nenek moyang tertentu dari klan Matahari Terbenam menyerbu badan Su Tianmu dengan pikirannya. Melihat meridian Su Tianmu yang kuat dan lebar saja sudah membuatnya takjub. Aku hanya melihatmu sekali dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Meridian yang begitu kuat begitu lebar sehingga kereta bisa berjalan di tanah datar, yang secara langsung menyegarkan pandangan dunianya. Meskipun dia telah berlatih selama ratusan tahun, dia belum pernah melihat fisik sekuat ini dan meridian yang menantang surga. Mendesis. Mingfu macam apa ini? Ketika dia bergegas ke dantian Su Tianmu, dia menarik napas dalam-dalam. Melihat Mingfu yang besar dan bersudut, dia sangat ngeri. Melihat ribuan orang jenius, dia belum pernah melihat Mingfu yang mesum. Mungkinkah ini Mingfu tingkat Zun? Tidak. Tidak, rumah Ming tingkat Zun tidak sebesar ini dan tidak sekuat itu adalah rumah Tianpin Ming. Ya, itu Tianpin Mingfu. Suara serak, mata leluhur melebar dan dia terkejut. Dia belum pernah melihat seperti apa rumah Tianpin Ming seumur hidupnya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Siapa? Siapa itu? Suara dingin terdengar, mengagetkan leluhur yang kuat dan melihat sekeliling dengan panik. Badan jiwa Su Tianmu muncul di dantian. Melihat leluhur yang kuat melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan cibiran. Tidak mudah untuk menyimpan jejak terakhir dari pikiranmu, tapi itu salahmu untuk mencari kematian. Su Tianmu membalikkan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan pedang. Pikiran apapun yang menyerang badannya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kamu tahu aku sudah mati. Nenek moyang yang kuat itu terkejut, dan kemudian bertanya dengan tidak percaya, bagaimana alam Nayuan kecil bisa tahu bahwa dia sudah mati. Tentu saja Su Tianmu tidak dapat melihatnya, tetapi ada kaisar abadi yang geblek yang dapat membantunya melihatnya,
Jika tidak, nenek moyang yang kuat ini tidak mungkin berhasil menyerang kesempatan untuk merasakan jiwanya. Pertarungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Hal ini berlaku untuk kultivasi, dan juga berlaku untuk kekuatan jiwa. Bertarunglah beberapa pertempuran lagi dan jadilah alkemis kelas 1 kuno, itu sangat mudah. Melihat Su Tianmu tidak menjawab, leluhur yang kuat itu mengerutkan kening, dan kemudian matanya menunjukkan keserakahan. Kamu tahu bahwa aku sudah mati, namun kamu berani membiarkan aku menyerang. Saat dia mengatakan itu, leluhur yang kuat tiba-tiba menamparkan keningnya, lupa, dengan tingkat kultivasimu, kamu tidak dapat menghentikanku untuk menyerang badanmu. Lalu apa? Su Tianmu juga mencibir di sudut mulutnya. Pikiran tentang orang mati bahkan bukanlah jiwa yang tersisa. Lalu, nenek moyang yang kuat tersenyum. Pemuda geblek seperti itu sungguh langka. Hunter, kamu belum pernah ke Dijiang atau Tianjiang, kan? Para junior dari Dijiang Tianjiang jauh lebih rendah hati darimu. Menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku rendah hati, kata Su Tianmu dingin. Kamu sudah mati begitu lama sehingga kamu semua geblek. Hei! Orang kuat leluhur itu merasa geli dan memandang Su Tianmu dengan bercanda, apakah menurutmu aku mengajarimu beberapa prinsip besar? Aku hanya ingin memberitahumu, jadilah rendah hati dan kamu bisa hidup lebih lama. Saya sangat puas dengan badan Anda. Mulai sekarang, itu milik saya. Kamu ingin mengambil badanku hanya dengan berpikir. Su Tianmu juga tersenyum. Jika Kaisar Geblek mengatakan ini, dia akan mempercayainya, tetapi hanya dengan berpikir, dia berbicara omong kosong. Tentu saja, saya harus mengakui bahwa mengambil badan Anda hanya dengan sedikit pemikiran akan membuat saya sangat lemah. Saya mungkin tidak dapat menggunakan badan Anda sepenuhnya selama 100 tahun, tetapi Tianpin Mingfu, apalagi 100 tahun, bernilai 1000 tahun. Nenek moyang yang kuat begitu bersemangat hingga badan mereka gemetar, dan mereka berkultivasi ke Tianpin Mingfu setelah mencapai alam Yuan. Ini adalah kesempatan langka dalam 10.000 tahun. Anak muda, jika kamu memiliki istri atau keluarga, aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Nenek moyang yang kuat tersenyum jahat dan segera mengambil tindakan terhadap Su Tianmu. Su Tianmu mencibir dan melambaikan pedang jiwa di tangannya, menyebabkan urat pedang itu bergerak sesuai. Teknik pedang yang mustahil. Permisi. Keluar. Kembali ke klan. Iblis mungkin menangis. Pendaratan Raja. Di medan perang utamanya, Su Tianmu secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan, dan bahkan bisa dikatakan penuh percaya diri. Tidak dapat menggunakan teknik pedang kelima untuk menghabisi, pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari urat pedang, mengelilingi leluhur yang kuat dengan segel kedap udara. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pedang? Nenek moyang yang kuat terkejut ketika mereka melihat pedang di seluruh langit. Kamu, seberapa besar kekuatan pedang berat yang telah kamu kuasai? Setelah diperiksa lebih dekat, saya langsung ketakutan. Ini bukanlah kekuatan pedang biasa. Dengan 26 tuling pedang, kekuatan pedang secara alami 26 kali lipat. Kamu telah berkultivasi ke bidang ilmu pedang ketiga. Nenek moyang yang kuat akhirnya menemukan petunjuknya dan berteriak kaget. Hanya sedikit orang di dunia yang menguasai ilmu pedang bidang ketiga. Mengejutkan. Su Tianmu mencibir, agak berpengetahuan. Aku tidak menyangka klan matahari terbenam kami akan memiliki seorang jenius sepertimu. Sungguh suatu berkah bagi klan matahari terbenam kami. Biarkan aku melihat kekuatan ilmu pedang dunia ketigamu. Nenek moyang yang kuat tertawa dan menerima serangan itu, tetapi segera, senyumannya menghilang sepenuhnya. Mendesis. Bertarung di pembuluh darah gelap, pada dasarnya tidak ada suara. Segera kesombongannya ditekan dan dia dipukuli sampai terengah-engah. Keterampilan tempur macam apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Melihat pedang tajam di sekelilingnya, lelaki kuat leluhur itu sudah penuh ketakutan. Jika dia terus bertarung, dia tidak hanya akan terengah-engah, tetapi juga berteriak setelah dipukuli. Keterampilan tempur tingkat kaisar, kata Su Tianmu. Kekuatan gerakan Junlin pasti sebanding dengan keterampilan tempur tingkat kaisar, dan bahkan mungkin sangat terlampaui. Tingkat kaisar, orang kuat leluhur menghirup udara dingin lagi. Aku tidak akan melawanmu, orang cabul kecil. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan lari. Nenek moyang yang kuat akan berbalik dan lari. Jika dia ingin lari,
Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bang! Tapi begitu dia lolos dari kepungan pedang tajam, dia menabrak dinding pembuluh darah gelap dan terlempar ke belakang di tempat. Dantian macam apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa begitu sulit? Jika dia tidak mengetahui lokasi dantiannya, dia akan mengira dia tidak sengaja mengembara ke tempat lain. Kamu bukan dantian. Kamu tidak memiliki dantian. Nenek moyang yang kuat tertegun sejenak, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa tempat ini sama sekali bukan dantian, tetapi meridian yang 10 kali lebih tebal dari meridian biasa. Meridian, apa sebenarnya yang kamu latih? Orang kuat leluhur memandang Su Tianmu dan sangat terkejut. Mengapa segala sesuatu tentang anak ini begitu aneh? Saya harap Raja Neraka berbaik hati menjawab pertanyaan Anda, kata Su Tianmu dengan tenang, mengayunkan pedangnya dan terus menghabisi leluhur yang kuat. Bajigur, wajah leluhur yang kuat itu menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi situasi yang sulit hari ini, jadi dia mengutuk secara diam-diam dan terus kabur. Bagaimanapun, leluhur yang kuat adalah orang kuat yang bangga pada sisinya selama hidupnya. Tidak mudah untuk mencekiknya, dan dia dengan cepat kabur dari urat pedang. Nak, aku sudah mendapatkan keinginanmu hari ini, tapi jangan berpuas diri. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang? Tidak ada bagian lain dari dirimu yang lebih aneh daripada dantianmu. Su Tianmu mengejar sepanjang jalan, mendengarkan kutukan leluhur yang kuat, dengan cibiran di bibirnya. Ya, melihat prajurit leluhur itu kabur ke arah Ice Vein, dia semakin mencibir. Mencari kematian. Tidak bisakah kamu menyusulku? Orang kuat leluhur itu cukup bangga melihat Su Tianmu jauh di belakangnya. Meskipun badannya sudah mati, jika dia ingin bersaing dengannya dalam kecepatan, dia harus berlatih beberapa ratus tahun lagi. Kenapa dia tidak mengejarku? Tapi kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Su Tianmu tidak bisa mengejarnya, tapi kenapa kecepatannya melambat? Pasti ada hantu. Setelah memikirkannya sebentar, dia tidak repot-repot memikirkannya. Singkatnya, Su Tianmu tidak mungkin menghancurkannya. Dia hanya perlu mencari tempat untuk mengakar, dan dia bisa terus menyedot Su kekuatanmu menguatkan dirinya seperti lintah penghisap darah. Dalam jangka panjang, dia pasti bisa menangkap Su Tianmu. Mengapa meridian ini begitu besar? Nenek moyang yang kuat tiba-tiba berhenti dan melihat meridian besar di depannya, mau tak mau dia sedikit terkejut. Meridian sebesar itu umumnya tidak dapat ada di badan manusia, jika tidak, badan manusia akan meleduk. Pasti ada rahasianya. Melirik Su Tianmu yang mengejar di belakangnya, cahaya tajam melintas di mata leluhur yang kuat itu dan dia terjun ke dalamnya. Xuan Bingjue. Su Tianmu berpikir dari belakang dan dengan cepat memulai Xuan Bingjue di pembuluh darah esnya. Ini. Begitu dia memasuki lapisan es, leluhur yang kuat itu ketakutan dengan pemandangan di depannya. Mingfu yang lain. Ini Tianpin Mingfu lagi. Dan Tian lainnya. Nenek moyang yang kuat ketakutan. Bagaimana seseorang bisa memiliki dua dantian? Yang lebih keterlaluan lagi adalah ada dua Tianpin Mingfu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingimu. Nenek moyang yang kuat bergumam kaget, dan tiba-tiba merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Betapa menakutkannya bagi penjahat yang tiada taranya untuk mencapai puncak pertumbuhannya. Mendesis. Kenapa dingin sekali? Sebelum keterkejutannya berakhir, rasa dingin menerpa dirinya, membuatnya menggigil. Sekilas, dia melihat seluruh meridian berubah menjadi es dan salju. Kekuatan atribut es. Kekuatan atribut es macam apa ini? Orang kuat leluhur terkejut lagi, bukan karena dia ketakutan, tetapi karena dia hanya berpikir, bagaimana atribut es bisa membekukannya. Kecuali jika ini adalah kekuatan atribut es tingkat Tianzun. Tianzun. Sebuah pemikiran luar biasa muncul, membuatnya gemetar lagi. Su Tianmu bergegas ke lapisan es dan melihat leluhur yang kuat menggigil kedinginan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Kondensasi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke leluhur yang kuat, dan es terbentuk di badan leluhur yang kuat, dan segera dia benar-benar membeku. Ayunkan pedang tajammu dan serang leluhur yang kuat. Di dalam es, leluhur yang kuat merasakan krisis kehancuran dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bang! Esnya meleduk, dan Su Tianmu membelahnya dengan pedang. Melihat ke atas, dia melihat prajurit leluhur telah kabur dari lapisan es. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa kabur.
Su Tianmu tidak marah, tapi mengejarnya dengan santai. Setelah beberapa kali pengejaran, leluhur yang kuat itu bergegas menuju urat api. Lagi, dengan meridian yang begitu tebal lagi, itu pasti dantian yang lain. Nenek moyang sangat tidak percaya. Sungguh luar biasa seseorang memiliki dua dantian, tetapi dia juga bisa memiliki dantian ketiga. Melihat ke belakang, aku melihat Su Tianmu mengejarnya. Bahkan jika dia memiliki segala macam keraguan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyelam ke dalam urat api. Jika meridian Su Tianmu tidak terlalu kuat, dia tidak akan mampu menyebabkan kerusakan serius. Jika tidak, dia tidak akan pernah memasuki tempat mengerikan seperti Vena gelap lagi. Ini Mingfu lagi. Memasuki urat api, orang kuat leluhur itu terkejut lagi. Itu adalah dantiannya lagi, dan itu juga Tianpin Mingfu. Su Tianmu jelas merupakan orang paling aneh yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Melihat api yang menyala di rumah Ming, leluhur yang kuat tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia dengan hati-hati mendekati rumah Ming dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bola api menyala perlahan di dalam. Rabuk. Tidak, ini bukan jenis api biasa. Surga, api dari langit dan bumi. Nenek moyang yang kuat memang berpengetahuan luas, dan dia segera menyadari bahwa bola api ini adalah api langit dan bumi. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak mengenalinya. Jika dia mengenalinya sebagai api langit dan bumi, itu akan membuatnya sangat ketakutan saat itu juga. Bagaimana dia bisa mendapatkan api dari langit dan bumi padahal dia hanya berada di alam Nayuan? Betapa dia dijinakkan. Dia tidak mengerti, dia tidak bisa memahaminya. Seberapa langkahkah api langit dan bumi? Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia hanya melihatnya sekali atau dua kali, dan dia masih jauh dari menangkapnya. Hanya alam Nayuan kecil, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat api langit dan bumi, apalagi tempat kecil seperti Huangjiang. Bahkan jika Su Tianmu sangat beruntung dan bisa menghadapi api langit dan bumi, dia tidak akan pernah bisa menjinakkannya. Dengan sifat kekerasan api dari langit dan bumi, bahkan jika 10.000 alam Nayuan mendatangi mereka, mereka hanya akan terbakar menjadi abu. Merasakan kedatangan Su Tianmu, leluhur kuat itu menoleh dan menatapnya, ekspresinya tampak sedikit berubah. Dari mana kamu mendapatkan api dari langit dan bumi ini? Su Tianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi pedang yang terkondensasi di tangannya berubah menjadi bola api. Ekspresi leluhur yang kuat berubah, dia mundur selangkah dan melirik api langit dan bumi di rumah Ming, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa kabur kali ini. Api langit dan bumi adalah musuh pemikiran jiwa. Pantas saja dia mengejarku dengan santai sepanjang waktu. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Tianmu tidak bisa mengejarnya. Bukan karena dia benar-benar tidak bisa mengejarnya, tapi tidak perlu mengejarnya. Sepotong api dari langit dan bumi sudah cukup untuk membakar penyusup sampai mati. Ini adalah pemikiran terakhirku. Hari ini aku mengaku kalah, tapi sebelum aku mati, aku harap kamu bisa menjawab pertanyaanku setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa kabur. Leluhur yang kuat hanya menghadapi kematian dengan tenang, tapi meskipun dia bahkan jika kamu mati, kamu harus mati dengan tenang. Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Katakan. Su Tianmu merenung sejenak dan menjawab. Berapa banyak dantian yang kamu miliki? Berapa banyak Tianpin Mingfu? Mata kuat leluhur itu tajam. Setelah melihat Su Tianmu memiliki 3 dantian dan 3 Tianpin Mingfu, dia menjadi sangat penasaran. 4 untuk saat ini. Su Tianmu menjawab dengan jujur. Benar saja. Badan kuat leluhur itu bergetar, dan tiba-tiba ia menyadari, pantas saja tingkat kultivasimu masih di alam Nayuan. Ternyata kamu harus menerobos sebanyak 4 kali. Bahkan kebingungan di awal invasi telah teratasi. Tunggu, untuk saat ini. Apa maksudnya sementara? Orang kuat leluhur itu tiba-tiba terkejut. Ini pertanyaan kedua, kata Su Tianmu dengan tenang, menatap leluhur yang kuat dengan tatapan tajam, apa yang bisa kamu berikan padaku? Dengan kemampuanmu, jika kamu pergi ke Wuzi Wall untuk memahaminya, kamu pasti tidak menginginkan latihan sederhana dan keterampilan bertarung. Yang kamu inginkan adalah kekuatan, bukan? Kamu perlu menggunakan tembok tanpa kata untuk menerobos ke alam spiritual. Su Tianmu tersenyum, hidupmu tidak sia-sia. Nenek moyang yang kuat mencibir. Jika dia tidak bisa melihat ini, maka hidupnya akan sia-sia selama ratusan tahun.
Beri aku kekuatanmu, dan aku akan memberitahumu setelah aku menerobos alam roh, kata Sutianmu dengan tenang. Wajah leluhur yang kuat menjadi gelap. Dia sudah memiliki keinginan ini sebelum kematiannya, dan dia masih ingin menawar dengannya. Kamu tidak setuju. Nenek moyang yang kuat tampak ragu-ragu. Dia sekarang menjadi daging di talenan. Begitu Sutianmu gagal menepati janjinya, dia akan kehilangan darah. Saya harap Anda menepati janji Anda, dan saya harap Anda dapat melindungi klan Matahari Terbenam. Sutianmu tidak mengatakan apa-apa, dia selalu menepati janjinya. Dia tidak setuju untuk melindungi klan Matahari Terbenam, tetapi jika sesuatu terjadi pada klan tersebut, dia masih bisa membantu. Ada kekuatan di dalam tembok tanpa kata yang saya gunakan ketika saya mencapai alam dan Yuan, yang cukup untuk membantu Anda menerobos sepenuhnya ke alam penyeberangan spiritual. Alam dan Yuan. Sutianmu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Dengan kekuatan prajurit leluhur ini, masuk akal bahwa klan Matahari Terbenam seharusnya sudah berada di wilayah tersebut sejak lama, tetapi jika dipikir-pikir, tidak akan mudah untuk membawa klan sebesar itu ke wilayah tersebut. Ada begitu banyak orang berkuasa di Dijiang, dan kamar dagang Changlan masih belum mendapatkan pijakan. Masih jauh dari resmi menjadi penguasa sebuah partai di Jiang. Hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Nenek moyang yang kuat menatap Sutianmu sejenak, dari keserakahan di awal hingga menyerah, dan akhirnya berharap Sutianmu bisa memimpin klan Matahari Terbenam menjadi lebih kuat. Selain itu, benda-benda di dinding tanpa kata-kata tidak dapat dikeluarkan setelah pikiran benar-benar hilang. Mengapa menyimpannya dan mengubahnya menjadi benda matei? Tunggu, nenek moyang yang kuat mengeluarkan formula ajaib di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengendalikan tembok tanpa kata melalui formula ajaib. Di depan tembok tanpa kata-kata, Luo Hong dan Liu Feng telah menemukan sesuatu yang baik. Keterampilan tingkat atas tingkat Tian. Luo Hong melihat buku kuno di tangannya dan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia belum pernah mempelajari teknik sebaik ini di antara pedang raksasa di alam rahasia makam pedang. Itu adalah teknik tingkat surga tingkat atas. Dari segi kualitas dan kelangkaan, ini sebanding dengan keterampilan tempur tingkat raja. Dia sungguh beruntung. Di luar tembok tanpa kata, semua orang iri ketika mereka melihat Luo Hong memahami keterampilan tingkat surga tingkat atas. Bahkan wakil kepala sekolah Li tidak terkecuali. Bajigur, Leng Kun dan yang lainnya mengutuk dalam hati ketika mereka melihatnya. Mereka adalah orang pertama yang berkomunikasi dengan Wu Zibi, tetapi sampai sekarang mereka hanya memahami keterampilan tempur tingkat surga tingkat tinggi, yang tidak dapat dibandingkan dengan tingkat surga yang tinggi. Keterampilan tingkat. Mereka mengira lawan terakhirnya adalah Sutianmu, tapi mereka tidak menyangka lawannya adalah Luo Hong. Liu Feng juga memahami tekniknya. Satu lagi teknik tingkat surga tingkat tinggi. Melihat bahwa Liu Feng juga telah memahami keterampilan surgawi kelas atas, orang-orang di luar tembok tanpa kata sekali lagi berseru Leng Kun dan yang lainnya juga tampak jelek lagi, mengutuk dalam hati mereka terpaksa berkompetisi. Penuh kebencian. Ketika mentalitas mereka sangat buruk, leluhur yang kuat di urat api bertanya kepada Sutianmu, bagaimana kabarnya? Tidak buruk. Sutianmu mengangguk, dan pertama-tama meminta guru leluhur untuk mengajari Luo Hong dan Liu Feng keterampilan yang baik. Yang pertama adalah membantu teman baik, dan yang lainnya adalah untuk melihat kekuatan guru leluhur. Mereka juga akan diberi hadiah olehku. Nenek moyang yang kuat tersenyum percaya diri, sedikit mencolok. Tidak perlu. Sutianmu menggelengkan kepalanya, mereka bukan temanku. Cukup memberikan keuntungan bagi rakyatnya sendiri, namun ia tidak begitu mementingkan diri sendiri hingga memberikan keuntungan kepada lawannya. Nenek moyang yang kuat tertegun sejenak. Mereka semua adalah saudara di klan yang sama. Mengapa kita tidak memberi penghargaan kepada mereka bersama-sama? Apakah mereka menyinggung perasaanmu? Kamu benar-benar tidak punya mata. Sutianmu tidak perlu menjawab, dia sudah bisa membayangkan apa yang sedang terjadi, dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dengan klan sebesar itu, akan selalu ada beberapa orang geblek, tapi ketiga geblek itu benar-benar geblek. Maka hal-hal baik berikutnya akan diberikan kepadamu. Orang kuat leluhur itu memegang formula ajaib dan mulai memberi Sutianmu kesempatan. Sutianmu membuka matanya dan menatap ke dinding tanpa kata-kata. Dia ingin melihat berapa banyak hal baik yang bisa diberikan leluhur kepadanya. Hei,
Kamu akhirnya berhenti berpura-pura tidur. Kamu masih memejamkan mata dan berpura-pura serius. 2/4 jam telah berlalu, dan aku bahkan belum menguasai keterampilan tempur tingkat rendah. Orang seperti ini bisa memasuki tanah suci. Sungguh memalukan bagi tanah suci. Sebelumnya, Su Tianmu menutup matanya untuk berkonsentrasi menghadapi leluhur yang kuat. Sekarang dia membuka matanya, dia langsung ditertawakan oleh Leng Kun dan yang lainnya. Ditekan oleh Luo Huhong dan yang lainnya, mereka tentu saja ingin melampiaskan amarah mereka pada Su Tianmu. Suruh mereka diam. Su Tianmu melirik Leng Kun dan yang lainnya. Mereka terlalu berisik. Jika bukan karena terobosan yang mulus dan lengkap ke alam spiritual, dia pasti ingin melakukannya sendiri. Leng Kun dan 3 lainnya tertegun sejenak, saling memandang dengan bingung, lalu mereka semua tertawa. Dengan siapa dia berbicara? Siapa yang ingin dia pesan? Apa ada yang salah dengan otaknya? Cek, geblek sekali. Wajah Luo Huhong dan 2 orang lainnya menjadi gelap. Mereka tidak bisa lagi mendengarkan, tetapi mereka tidak mendapat serangan. Adik Su, apakah kamu baik-baik saja? Saudara muda Su, apakah kamu ingin kami mengambil tindakan? Liu Feng merenung sejenak dan kemudian wajahnya menjadi kaku. Selama Su Tianmu mengangguk, tidak peduli apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, dia akan memberikan Leng Kun dan yang lainnya bermulut besar. Su Tianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi leluhur yang kuat di urat api itu bergerak. Bagaimanapun, mereka adalah keturunanku, biarkan mereka hidup. Ya, Su Tianmu mendengus pelan. Dia hanya ingin Leng Kun dan yang lainnya tutup mulut. Nenek moyang yang kuat mengangguk, memegang formula ajaib, dan mengendalikan tembok tanpa kata. Berdengung. Segera tembok tanpa kata itu bergetar, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Leng Kun dan yang lainnya tertarik dengan cahaya kemasan, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Mereka bahkan tidak terus memahaminya, jadi ada hadiah lain untuk mereka. Kali ini cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Pastinya hadiah yang lebih besar. Mungkin itu adalah hadiah karena melampaui keterampilan tingkat tinggi tingkat surga. Semakin mereka bertiga memikirkannya, mereka menjadi semakin bersemangat, hampir tertawa terbahak-bahak. Curang dengan batu giok itu keren sekali. Namun mereka akan segera mengetahui apa artinya menjadi sangat bahagia dan sedih. Mereka sangat beruntung. Semua orang di luar tembok tanpa kata memiliki pemikiran yang sama. Mereka iri dan iri pada Leng Kun dan yang lainnya. Mereka telah menerima begitu banyak hadiah, dan bahkan ada hadiah yang lebih baik lagi. Keberuntungan macam apa? Wakil kepala sekolah Li tersenyum bangga dan bersenandung bangga. Ketika dia mendengar kata-kata murid-murid itu, dia berbalik dan dengan marah berteriak, apakah kamu mengandalkan keberuntungan untuk memahami tembok tanpa kata? Kamu mengandalkan bakat. Karena bakat mereka yang tinggi, mereka dapat terus mendapatkan imbalan yang lebih baik. Tidak seperti sebagian orang, mereka belum memahami apapun. Ini adalah takdir karena tidak memiliki cukup bakat. Para murid terdiam, tetapi mereka mencibir dalam hati. Apakah bakat Leng Kun dan yang lainnya begitu tinggi sehingga mereka bisa disegani? Mereka benar-benar tidak percaya. Mereka semua tahu siapa orang yang dimaksud oleh wakil kepala sekolah Li, dan siapa lagi selain Su Tianmu. Hadiahnya akan datang. Saat cahaya kemasan menyilaukan, perhatian semua orang kembali tertuju pada dinding tanpa kata-kata, menatap dengan penuh perhatian. Huhu. 3 sinar cahaya kemasan keluar dari dinding tanpa kata-kata. Semua orang tercengang saat melihat ini. Bukankah itu adalah keterampilan bertarung yang memadatkan kesuksesan? Itu adalah kekuatan nenek moyang. Atau pencerahan nenek moyang. Wakil kepala sekolah Li tertegun sejenak ketika melihat ini, dan kemudian berbicara dengan penuh semangat. Tapi dia tidak menyangka tamparan di wajahnya akan datang begitu cepat, dan kegembiraannya segera memadat di wajahnya. Engah kepulan-kepulan. Saya melihat 3 sinar cahaya kemasan menghantam Leng Kun dan yang lainnya, membuat mereka terbang keluar, dengan darah menyembur kemana-mana. Aduh! Murid-murid di luar terkejut ketika mereka melihat Leng Kun dan yang lainnya terjatuh di depan mereka, dan saling memandang dengan bingung. Tuan Du. Wakil kepala sekolah Li tertegun sejenak, lalu melompat ketakutan. Dia buru-buru membantu Dulai berdiri, dan dengan cemas memberinya jamu. Jika sesuatu terjadi pada Leng Kun dan Jiang Hanyei, dialah yang paling menderita,
tetapi jika sesuatu terjadi pada Dulai, dia pasti akan mati. Ahem. Dengan leluhur yang kuat menunjukkan belas kasihan, Dulai terbatuk darah dan terbangun, menatap wakil kepala sekolah Li dengan ekspresi menyakitkan. Apa yang terjadi? Dia benar-benar merasa seperti dia akan mati sekarang. Beri dia penjelasan. Mata wakil kepala sekolah Li dialihkan, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sama sekali. Tuan Du, cahaya keemasan tadi secara logis, itu adalah pemahaman leluhur atau kekuatan leluhur. Seharusnya tidak menyerang Anda. Mungkinkah para leluhur begitu marah? Wakil kepala sekolah Li membuat tebakan yang berani. Setelah mengatakan ini, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar lebih dari 100 tahun, dan tembok tanpa kata telah dibuka berkali-kali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah itu tuling gioknya? Hal yang jarang terjadi membuatnya curiga pada Bon Jade. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berbuat curang setelah memahami tembok tanpa kata. Suara serak. Apakah kamu mempertanyakan tanah suci? Mata Dulai menjadi dingin. Saya tidak berani. Wakil kepala sekolah Li bersemangat dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Itu pasti salahnya. Dulai duduk dan menatap tajam ke arah Su Tianmu dan berkata. Wakil kepala sekolah Li memandang Su Tianmu dan mengerutkan kening karena bingung. Su Tianmu belum bisa memahami tembok tanpa kata sampai sekarang. Meskipun dia tidak senang dengan Su Tianmu, dia merasa pernyataan ini terlalu dibuat-buat. Bukankah itu salahnya? Dulai tidak terlalu peduli. Dia hampir dipukuli sampai mati. Dia sudah lama tidak bisa memahami apapun. Hanya saja dia membuat marah Wu Zibi dan leluhurnya. Dia memalukan klan itu. Nenek moyang kita marah karena dia. Kita hanya terpengaruh. Pergi, tarik dia keluar, aku ingin dia mengalami nasib yang sama sepertiku. Dulai menoleh ke arah wakil kepala sekolah Li dengan dingin, dengan nada penuh ancaman. Ini. Wakil kepala sekolah Li tidak geblek. Dia tahu betapa tidak masuk akalnya pernyataan ini dan ragu untuk mengambil tindakan. Inilah yang dikatakan nenek moyangku kepadaku. Apakah kamu ingin melawan keinginan nenek moyangmu? Mata Dulai bersinar dengan niat menghabisi. Jangan salahkan dia. Melihat Dulai memiliki niat menghabisi terhadapnya, wakil kepala sekolah Li tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, berdiri dan berteriak, Su Tianmu sudah lama tidak memahami peluang dan menghinek leluhurnya. Para leluhur marah dan tidak bersalah orang-orang dirugikan. Aku akan menghukum mereka atas nama nenek moyangku. Setelah menyampaikan alasannya, wakil kepala sekolah Li bergegas menuju tembok tanpa kata dan menyerang Su Tianmu. Saudara muda Su, hati-hati. Luo Huhong dan Liu Feng masih bingung. Ketika mereka melihat wakil kepala sekolah Li bergegas masuk, mereka segera berseru untuk mengingatkan Su Tianmu, dan pada saat yang sama mengambil langkah untuk memblokir Su Tianmu. Pergi. Mata wakil kepala sekolah Li menjadi dingin. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Su Tianmu dan menyelamatkan Dulai. Luo Huhong dan dua lainnya tampak bertekad. Mereka semua berhutang budi kepada Su Tianmu. Tanpa Su Tianmu, mereka mungkin tidak akan hidup sekarang. Jika mereka ingin berurusan dengan Su Tianmu, lewati saja mayat mereka. Pengadilan kematian. Wakil kepala sekolah Li dan Su Tianmu menjadi pembunuh pada saat yang sama dan memutuskan untuk bertindak kejam. Aku ingin tangannya. Oke. Melihat permintaan Su Tianmu tidak berlebihan, leluhur yang kuat itu langsung menyetujuinya. Tapi kamu harus melindungi klan matahari terbenam sekali. Apakah itu klan atau tanah suci? Bisa. Melihat Su Tianmu setuju, leluhur yang kuat merasa lega di matanya. Hanya banyak yang bisa dia lakukan untuk klan matahari terbenam. Tapi kenapa klan saat ini begitu penuh dengan orang geblek? Jika dia masih hidup dan melihat wakil kepala sekolah Li bertingkah seperti ini, dia pasti akan sangat marah hingga menamparkan wakil kepala sekolah Li sampai mati. Berdengung. Ketika formula ajaib itu terjepit, dinding tanpa kata itu segera bergetar. Karena dia ingin menyelamatkan orang, dia menyerang dengan sangat cepat. Begitu wakil kepala sekolah Li mencapai Luo Huhong dan yang lainnya, cahaya keemasan meleduk. Wakil kepala sekolah Li mendongak dan melihat Jin Guang datang ke arahnya. Awalnya dia terkejut, lalu menjadi bingung. Mengapa Wu Zibi menyerangnya? Mungkinkah dia juga membuat leluhurnya marah? Tidak berani berpikir terlalu banyak, dia segera menghentikan serangannya,
mengangkat tangannya, dan perisai energi spiritual melingkar muncul di depannya, dan armor energi spiritual langsung mengembun. Tapi kekuatan pertahanannya tidak cukup di bawah serangan leluhurnya. Perisai aura dan armor aura meleduk hampir bersamaan. Saat lengan kirinya meleduk, jeritan terdengar, dan gua itu ternoda oleh potongan daging dan darah. Ketika murid-murid di luar gua melihat wakil kepala sekolah Li jatuh di depan mereka, mereka semua ketakutan dan mundur. Kemudian mereka melihat ke arah wakil kepala sekolah Li, yang memegang lengannya yang patah dan berteriak dengan sedih, dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang terjadi? Mengapa Wu Zibi mengambil tindakan terhadap wakil kepala sekolah? Gulu. Para murid menelan ludah mereka dengan ngeri. Penatua Fang dan yang lainnya juga ketakutan. Untungnya, bukan mereka yang masuk, jika tidak, wakil kepala sekolah Li akan mengalami nasib yang sama. Kenapa ini terjadi? Dulai adalah yang paling ketakutan. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan dan terus mundur, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lukanya akan menjadi yang paling parah. Setidaknya anggota badannya masih utuh, sementara wakil kepala sekolah Li kehilangan salah satu tangannya. Apakah leluhur benar-benar marah? Leng Kun dan yang lainnya juga ketakutan. Mereka menoleh untuk melihat tembok tanpa kata dan bergumam ngeri. Saat badan mereka bergetar, mereka dengan cepat menghancurkan tuling dan batu giok, menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Nenek moyang sangat marah. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah mereka menggunakan batu giok untuk menipu. Jika Anda ingin memahami hal ini, wajar saja jika bukti-bukti tersebut dimusnahkan secepatnya. Luo Huhong saling memandang, dan mereka berdua bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, itu bagus bahwa Su Tianmu baik-baik saja. Adik Su, kenapa kita tidak pergi dulu? Saudara muda Su, mari kita pelajari lebih lanjut lain kali. Tempat ini benar-benar terlalu berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada alam rahasia makam pedang. Tak satu pun dari mereka ingin Su Tianmu mengambil risiko lagi. Bahkan jika hanya ada satu kesempatan untuk memahami tembok tanpa kata, itu lebih baik daripada kehilangan tangan, kakinya atau bahkan kehilangan nyawanya. Kakak senior Luo, kakak senior Liu, silakan pergi dulu, saya akan coba lagi. Ini sudah merupakan kesempatan terbesar bagi Luo Huhong dan Liu Feng untuk bermeditasi di tembok tanpa kata untuk memperoleh keterampilan tingkat surga tingkat tinggi. Luo Huhong dan dua orang lainnya membuka mulut dan ingin membujuk Su Tianmu, tetapi setelah memikirkannya, mereka menyerah. Mereka tidak pernah membujuk Su Tianmu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, dan kali ini pun sama. Tapi tak satu pun dari mereka memilih keluar. Sebaliknya, mereka diam-diam menjaga Su Tianmu. Tidak peduli siapa yang masuk lagi atau Wu Zibi menyerang lagi, mereka bisa membantu. Melanjutkan, Su Tianmu berkata kepada leluhur yang kuat, karena sekarang sudah tenang, sekarang saatnya memberinya kesempatan. Nenek moyang yang kuat mengangguk, menggunakan formula ajaib untuk mengendalikan tembok tanpa kata, dan memberi Su Tianmu kesempatan. Berdengung. Tembok tanpa kata berguncang, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dengan cepat menjadi menyilaukan. Melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, hati Luo Huhong dan yang lainnya menegang sejenak, dan mereka akan menyerang lagi. Wu Zibi akan menyerangnya. Ketika orang-orang di luar tembok tanpa kata melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, banyak orang berseru. Leng Kun dan 3 orang lainnya juga terkejut, tetapi itu segera berubah menjadi kejutan. Bagaimana mungkin hanya mereka yang terluka? Bajigur ini pantas dihukum berat oleh Wu Zibi lebih dari mereka. Wakil kepala sekolah Li tercengang saat melihatnya. Mungkinkah kemarahan leluhur itu benar-benar karena Su Tianmu? Adik Su, Luo Huhong dan 2 lainnya maju selangkah dan bekerja sama. Salah satu dari mereka menarik Su Tianmu menjauh, sementara yang lain naik untuk menahan serangan. Namun begitu mereka bergerak, mereka melihat cahaya keemasan yang menyilaukan mulai memadat menjadi buku-buku kuno. Peluang. Luo Huhong dan keduanya tercengang saat melihat ini. Bukannya mereka berharap sesuatu akan terjadi pada Su Tianmu, tapi pertarungan ini benar-benar menakutkan, dan peluang yang diberikan kepada mereka sebelumnya tidak secemerlang itu. Kecerahan. Keduanya tercengang, menatap buku-buku kuno yang kental, dan mata mereka langsung berbinar.
Kungfu atau teknik bertarung. Ini pasti melampaui tingkat surga. Baik itu seni bela diri atau keterampilan bertarung, di bawah kecerahan tinggi, itu pasti melampaui tingkat surga. Apa itu? Dulai kecewa saat melihat dia tidak menyerang Su Tianmu. Dia kemudian menyadari sesuatu dan berbalik untuk menanyai wakil kepala sekolah Li. Wakil kepala sekolah Li memandang Su Tianmu dengan bingung. Dia sudah lama menyadari masalahnya, tapi dia tidak mau mengakui kenyataan. Seharusnya, seni bela diri dan keterampilan bertarung yang melampaui tingkat surga. Dia mengerutkan bibirnya sejenak, lalu perlahan berbicara, dengan nada tak berdaya dan terkejut bahwa dia gagal menangkap peluang, tetapi dia sedang berlari menuju peluang terbesar. Bahkan di Tanah Suci, tidak banyak orang yang melatih keterampilan tingkat raja dan keterampilan bertarung. Apa? Kata-kata ini mengejutkan Dulai, dan juga semua orang. Mereka semua memandang Su Tianmu dengan mata tidak percaya. Keterampilan tingkat raja dan keterampilan bertarung, desis, ini akan segera lepas landas. Seni bela diri dan keterampilan bertarung yang dipahami orang lain sama baiknya dengan surga. Dia adalah orang tingkat surga kelas atas. Pemahamannya sangat bagus. Bakatnya sangat tinggi. Tingkat surga dan tingkat raja bukanlah konsep yang sama. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang bakat dari aspek ini, maka Su Tianmu akan menjadi pukulan telak bagi Leng Kun dan yang lainnya. Kenapa dia bisa memahami seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat raja? Dulai adalah orang pertama yang menolak, berdiri dengan ganas, dan langsung bergegas ke dalam gua. Dia memiliki tuling giok di tangannya, mengapa dia dihancurkan oleh Su Tianmu seperti ini? Pengadilan kematian, memanggil. Nenek moyang yang kuat sedang berkonsentrasi untuk memberi Su Tianmu kesempatan. Dia merasakan aura tidak baik Dulai, dan matanya menjadi dingin. Tuan Muda Du, hati-hati. Wakil kepala sekolah Li masih lemah dan tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi Dulai. Leng dan Kun buru-buru berseru saat melihat ini. Minumlah. Dulai tiba-tiba terbangun saat melihat Wu Zibi menyerangnya, dan wajahnya mulai memucat karena ketakutan. Kenapa? Lalu dia meraung dengan enggan di dalam hatinya. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan bakat yang luar biasa. Mengapa Wu Zibi harus melawannya setiap saat? Engah. Serangan Wu Zibi tidak berhenti karena ketidakpuasannya. Cahaya keemasan membombardir badannya dan dia memuntahkan darah lagi dan terbang mundur. Kali ini, separuh hidupku hilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar nada tidak senang Su Tianmu, leluhur yang kuat itu terkejut. Bukankah dia musuhmu? Su Tianmu tidak puas dan mengangkat tangannya untuk menyebarkan buku kuno yang akan diringkas. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku belum menyuntikkan pengetahuan apapun padamu, jadi kenapa kamu membuangnya? Nenek moyang yang kuat tercengang saat melihatnya, dan kemudian menjadi cemas. Ini adalah keterampilan tingkat raja, dan dia ditembak sebelum dia bisa menyebarkannya. Yang lain bahkan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan itu hanya membuang-buang sumber daya alam. Lebih baik tidak memberikannya kepadaku karena kemampuanmu yang rusak, Su Tianmu berkata dengan tenang, dengan nada yang agak menghinek, jangan buang waktuku. Apakah dia tidak memiliki keterampilan tingkat raja? Bahkan jika teknik tingkat kekaisaran ditempatkan di depannya, dia tidak akan melihat kedua kali. Nenek moyang yang kuat membuka mulutnya dan hampir bahagia. Dia hendak membalas beberapa kata, tetapi tiba-tiba teringat apa yang terjadi di pembuluh darah pedang, jadi dia diam-diam menutup mulutnya, dan menertawakan dirinya sendiri setelah beberapa saat. Aku hanya bersikap sentimental. Keterampilan tempur yang digunakan oleh Su Tianmu sebelumnya setidaknya berada di atas level kaisar. Apakah seseorang dengan keterampilan tempur yang kuat tidak memiliki keterampilan tingkat raja? Beri aku kekuatanmu secepatnya. Nenek moyang yang kuat mengangguk tak berdaya, mencubit formula ajaib, dan mengeluarkan kekuatan yang telah tersembunyi di dinding tanpa kata selama bertahun-tahun. Berdengung. Dinding tanpa kata-kata bersinar dengan cahaya keemasan lagi, tapi kali ini, lebih menyilaukan dari sebelumnya, menerangi seluruh gua. Apa yang dia lakukan? Ini adalah kesempatan lain. Semua orang masih terkejut dengan kelakuan geblek Su Tianmu, yang bahkan menghilangkan skill tingkat raja. Tapi sebelum mereka bisa tenang, mereka melihat dinding tanpa kata memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan mereka terkejut lagi. Peluang datang lagi. Apakah dia pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik?
Leng dan Kun membuka mulut karena terkejut, lalu melonjak marah. Namun setelah Dulai mengetahui kesalahannya, mereka berdua hanya bisa merasa iri dan cemburu. Terakhir kali itu adalah keterampilan tingkat raja dan keterampilan tempur, peluang seperti apa kali ini? Mendesis. Semua orang diam-diam tersentak, sedikit tidak terbayangkan, tetapi memperhatikan dengan seksama, takut melewatkan adegan ajaib berikutnya. Anak ini, kenapa? Wakil kepala sekolah Li terkejut tapi juga bingung. Dia tidak mengerti mengapa Sutianmu bisa mewujudkan peluang terbaik satu demi satu. Kekuatanku sangat kuat, mohon bersabarlah. Orang kuat leluhur mengingatkan, tapi Sutianmu tidak bereaksi sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain menyuntikkan semua kekuatan itu ke badan Sutianmu. Mendengus. Kekuatan yang memasuki badannya seperti banjir. Pada saat ini, Sutianmu merasa seperti akan meleduk. Namun fisik dan meridiannya yang kuat tidak diolah dengan sia-sia. Dia dipaksa untuk menanggung kekuatan milik alam Danyuan dan semuanya bergabung ke dalam urat api. Ledukan. Dengan berkah langsung dari kekuatan alam Danyuan, tampaknya masuk akal untuk menerobos ke alam penyeberangan spiritual. Nafasnya terengah-engah, benar-benar menembus alam roh. Mendesis. Sutianmu mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam kenikmatan. Rintangan terakhir dalam urat api telah ditembus. Menerobos urat api tidak lagi menjadi hambatan terbesarnya di masa depan. Mendesis. Cukup kuat. Kenikmatan itu tidak bertahan lama sebelum tingkat kenikmatan yang lebih tinggi datang. Merasakan kekuatan yang dimurnikan oleh urat api dan diumpankan kembali, Sutianmu sangat bahagia hingga seluruh badannya gemetar. Ledukan. Nafas terus mengalir deras ke atas, dan tingkat kultivasi terus meningkat. Setelah beberapa saat, nafas menjadi stabil. Bajigur, raksasa, nenek moyang yang kuat mendongak, dan meskipun dia telah mati selama bertahun-tahun, dia akhirnya tidak bisa menahan kutukan. Sebelumnya, dia khawatir Sutianmu tidak akan mampu menanggungnya, tetapi baru setelah dia melihat bagaimana urat api menyempurnakan kekuatannya, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Tepat ketika dia berpikir Sutianmu dapat menggunakan kekuatannya untuk menerobos ke alam penyeberangan spiritual tingkat kedua, dia menemukan bahwa dia telah memikirkannya lagi. Saat dia berada di alam alkimia, kekuatannya hanya bisa menembus lebih dari satu alam. Dia tidak tahu apakah harus memanggil Sutianmu Fai atau monster. Pada levelnya, jika dia ingin menerobos ke alam alkimia, berapa banyak sumber daya yang harus dia konsumsi? Nenek moyang yang kuat tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa merupakan keajaiban Sutianmu dapat mencapai alam penyeberangan spiritual pada usianya. Jika dia menerobos ke alam Danyuan, orang kuat leluhur berfantasi tentang betapa kuatnya Sutianmu setelah mencapai alam Danyuan, dan tidak bisa menahan senyum. Namun dia dengan cepat menghilangkan ilusi ini. Mari kita tunggu sampai dia mencapai alam Danyuan. Selagi dia memikirkannya sendirian, segalanya sudah mendidih di luar tembok tanpa kata. Dia, bagaimana dia bisa menembus dunia? Kesempatan macam apa itu? Apakah ini hadiah dari leluhur dan bantuan klan? Melihat Sutianmu menerobos alam penyeberangan spiritual dan bergegas ke alam penyeberangan spiritual tingkat kedua, para murid di luar segera meleduk. Untungnya, Dulai masih koma saat ini. Jika tidak, dia akan sangat marah hingga memuntahkan beberapa suap darah lagi. Dia mendapat hadiah tertinggi dari Wu Zibi. Wakil kepala sekolah Li baru saja menghentikan lukanya dan berdiri dengan goyah. Dia melihat ke dalam gua dan tercengang. Saat dia terkejut, penyesalan perlahan tumbuh, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang salah besar. Dia berpikir bahwa penting untuk menyenangkan orang-orang berkuasa di Tanah Suci, penting untuk membangun hubungan, dan bahkan lebih penting lagi untuk menstabilkan posisi wakil kepala sekolah. Tidak peduli betapa menyenangkannya Anda di Tanah Suci atau bagaimana Anda membangun hubungan, tidak ada yang bisa menandingi berteman baik dengan Sutianmu. Tidak peduli Sutianmu beruntung atau berbakat, apapun itu membuktikan bahwa potensi Sutianmu tidak terbatas. Jika berteman dengan Sutianmu, hanya ada keuntungan yang tak terbayangkan. Tapi sekarang tidak ada gunanya betapapun dia menyesal. Dia telah menyinggung Sutianmu sampai mati dan tidak bisa lagi menghalangi kebangkitan Sutianmu. Para leluhur marah karena dia. Kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa para leluhur marah karena Sutianmu. Tapi bukan Sutianmu yang membuat marah leluhurnya,
merekalah pelakunya. Kalau tidak, jika nenek moyang marah, mengapa mereka yang menyerang, tapi Sutianmu dan 3 lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Dia bahkan merasa bahwa itu adalah penghargaan Sutianmu karena Luo Huhong dan mereka berdua mampu memahami keterampilan surgawi tingkat tinggi. Ini salahmu sendiri, dan kamu tidak akan bisa bertahan. Setelah memikirkan hal ini, wakil kepala sekolah Li mengangkat kepalanya dan tersenyum sedih. Hah, Sutianmu menghela nafas panjang, menahan nafas, dan membiarkan jiwanya memasuki urat api. Apakah kamu bertanya tentang Dantian atau Mingfu? Tepati janjimu dan selesaikan keraguan para leluhur yang kuat. Apakah ada perbedaan? Orang kuat leluhur itu mengangkat bahu. Setiap Dantian adalah Tianpin Mingfu. Memiliki. Hanya ada 4 Dantian untuk saat ini, tetapi lebih banyak Dantian akan dibuka di masa depan. Setiap kali ada 1 Dantian lagi, ada 1 Mingfu lagi. Nenek moyang yang kuat tidak bisa berkata-kata. Apakah ini yang Anda maksud dengan perbedaannya? Apa bedanya? Jika kamu bertanya pada Istana Ming. Melihat ekspresi leluhur yang kuat yang tidak bisa berkata-kata, Sutianmu sedikit mengangkat sudut mulutnya, ketika Dantianku dihancurkan dan Istana Ming dipadatkan kembali, tahukah kamu kelas berapa itu? Apakah Dantianmu telah dihancurkan? Prajurit leluhur itu tertegun sejenak, lalu menatap Sutianmu, ekspresinya menjadi tenang, dan ada sedikit rasa hormat di matanya. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang lumpuh setelah dipukul, terutama ketika dantiannya dihancurkan, yang merupakan cedera serius. Sutianmu tidak hanya berdiri, tetapi juga menemukan jalan baru. Dia telah mencapai kesuksesan seperti itu pada usia ini, dan patut dihormati atas peningkatan dirinya yang berkelanjutan. Saat istana kehidupan pertama kali dipadatkan, itu masih tingkat senior. Hanya ketika menerobos ranah istana kehidupan barulah istana kehidupan tingkat senior dibangun menjadi istana kehidupan Tianpin. Ubah takdir Anda melawan kehendak surga. Setelah mendengarkan kata-kata Sutianmu, leluhur yang kuat hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Apakah ini terlalu mengejutkan? Dia benar-benar ingin memiliki Mingfu tingkat senior. Jadi, Tianpin Mingfu bukanlah perhentianku, Mingfu tingkat Sein. Juga bukan tujuanku, kata Sutianmu sambil tersenyum tipis. Tujuannya tegas dari awal hingga akhir, yaitu Mingfu abadi. Kamu masih bisa mengubah takdirmu melawan kehendak surga. Jumlah dantian sama banyaknya dengan jumlah rumah mewah di atas tingkat surgawi. Nenek moyang yang kuat sangat terkejut hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Dia tidak dapat membayangkan pemandangan itu, apalagi berani memikirkannya. Aku telah memberikan apa yang kamu inginkan, dan aku telah melakukan semua yang kamu minta, jadi biarkan aku pergi kali ini. Dia menahan keterkejutannya dan menatap Sutianmu dalam doa menyelamatkan nyawanya. Semut masih menjalani kehidupan yang tercela, meskipun hanya memiliki secercah pemikiran, ia tetap ingin hidup. Kamu melakukan sesuatu untukku, bukan tanpa syarat. Aku setuju dengan syaratmu, tapi intinya aku tidak bisa disentuh. Mata Sutianmu tajam. Jika kamu berani menyerangnya, kamu tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Kultivasi saya selama hidup saya tidak terbatas pada alam Danyuan. Saya bisa mengajari Anda banyak hal. Dengan bantuan saya dapat memastikan bahwa Anda dapat berkultivasi ke alam Danyuan tanpa rasa khawatir. Sutianmu bertekad, tetapi leluhur yang kuat tidak panik. Dia masih memiliki ketergantungan terbesarnya, yaitu pengetahuan dan pengalaman ratusan tahun. Apakah aku perlu kamu mengajariku? Sutianmu tersenyum, tahukah kamu dari mana api langit dan bumi ini berasal? Dari mana asalnya? Apa yang kamu dapat dari Dewa Api Surgawi? Dewa. Nenek moyang yang kuat tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa, sangat mudah untuk ditertawakan. Apakah menurutmu setelah menjinakkan sepotong api dari langit dan bumi, kamu bisa menjadi tanpa target? Tahukah kamu apa itu Raja Dewa? Sutianmu tersenyum dan berhenti berdebat sia-sia dengan leluhur yang kuat. Dengan jentikan jarinya, api langit dan bumi melayang keluar dari rumah Ming. Saat dia melihat api langit dan bumi, senyuman di wajah leluhur yang kuat menghilang seketika, dan ekspresinya menjadi ganas saat dia menatap Sutianmu. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu, namun kamu bahkan tidak memberiku kesempatan. Bukankah itu tidak berterima kasih? Biarkan kamu pergi, apakah kamu pikir kamu bisa kembali ke tembok tanpa kata?
Su Tianmu berkata dengan cuek. Tanpa tembok tanpa kata, pancaran pemikiran nenek moyang ini tidak akan ada sampai sekarang. Dan tanpa tembok tanpa kata, ibarat bayi yang terpisah dari badan ibunya, mustahil bisa kembali ke badan ibunya. Badan ibu, itu hanya bisa menjadi jalan buntu. Jika aku membuatmu tetap hidup, kamu hanya akan bisa hidup di badanku. Tidak mungkin aku bisa menjadikanmu sebagai bahaya besar yang tersembunyi di badanku. Tidak ada yang akan membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang lain, terutama Su Tianmu. Memanggil. Ekspresi orang kuat leluhur berubah, dia tidak menyangka Su Tianmu begitu pintar. Ketika dia melihat api dari langit dan bumi datang untuk menghabisinya, ekspresinya berubah lagi. Sekecil apapun harapannya, dia tetap ingin memenangkan kesempatan terakhir. Ledukan. Namun di dalam urat api, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Saat api memenuhi seluruh urat api, dia dengan cepat binasa dengan teriakan. Nyala api mereda, dan leluhur yang kuat tidak ada lagi, hanya menyisakan api langit dan bumi yang melompat-lompat. Su Tianmu mengangkat tangannya dan mengaitkannya, dan api dari langit dan bumi memuntahkan sedikit kekuatan putih padanya. Saat kekuatan putih memasuki badannya, Su Tianmu memejamkan mata menikmati, diam-diam merasakan peningkatan kekuatan jiwa. Saya akhirnya menjadi alkemis kelas 10. Terakhir kali saya membuat alkimia di pesawat luar angkasa, keterampilan alkimia saya meningkat pesat. Saya sebenarnya tidak jauh dari master alkimia tingkat 10, tetapi jarak ini pun akan membutuhkan waktu lama untuk dicapai. Sayang sekali hanya ada satu pemikiran leluhur di tembok tanpa kata. Dia membuka matanya dengan salep di salepnya. Jika ada satu pemikiran lagi untuk dia telan, dia akan bisa menyerang alkemis hebat kuno itu sekarang. Saudara muda Su, selamat telah menerobos ke alam spiritual. Kakak senior Luo, sepertinya kita harus memanggilnya kakak senior Su. Melihat Su Tianmu akhirnya berhasil menerobos, Luo Hong segera memberi selamat padanya, canda Liu Feng dari samping. Luo Hong tertegun, lalu tersenyum dan mengangguk, seolah memang demikian. Kami membutuhkan waktu setengah tahun untuk menerobos alam penyeberangan spiritual, tapi dia tiba-tiba diambil alih olehnya. Kami merasa malu. Sekarang kita benar-benar harus memanggilnya kakak senior. Su Tianmu, selamat. Su Tianmu tersenyum ringan dan hendak berbicara ketika dia melihat wakil kepala sekolah Li datang dengan ekspresi rumit untuk memberi selamat padanya. Melihat wakil kepala sekolah Li, senyuman di wajah Su Tianmu dengan cepat menghilang, dan matanya langsung berubah dingin. Saya tidak perlu Anda memberi selamat kepada saya. Melihat rasa jijai Su Tianmu padanya di sekujur badannya, wakil kepala sekolah Li hanya bisa tersenyum canggung, tapi jika dia berani mengumpulkan keberanian untuk maju, tidak mungkin dia akan dibujuk oleh kata-kata ini. Su Tianmu, ada beberapa kesalahpahaman di antara kita sebelumnya, tapi aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika kamu bersedia, aku bisa melepaskan rumah harta karun klan itu kepadamu dan membiarkanmu memilih 10 harta karun sesuka hati. Kata kepala sekolah Li melihat Su Tianmu dengan percaya diri, tidak ada yang akan tergoda dengan harta karun itu, apalagi pemuda seperti Su Tianmu. Tapi angan-angannya benar-benar salah. Sejak Su Tianmu memperoleh lebih dari 500 cincin penyimpanan dari kamar dagang Flying Eagle, tidak ada kekurangan harta karun. Ini hampir sama dengan rumah harta karun Sunset Holy Land, tetapi wakil kepala sekolah Li tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Menurutmu bagaimana harta karun di rumah harta karun dibandingkan dengan kekayaan bersih tuan dari keluarga Huang? Su Tianmu mencibir dan berbicara dengan cuek, berpikir bahwa hal kecil ini dapat membuatnya mengesampingkan perseteruan masa lalunya. Ekspresi wakil kepala sekolah Li membeku. Baru kemudian dia ingat bahwa Su Tianmu telah mengumpulkan cincin penyimpanan Huang Hong dan yang lainnya. Dia bahkan telah membagikan cincin penyimpanan Huang Mu dan yang lainnya langsung ke keluarga almarhum yang dikunjungi. Men Baoku merayu Su Tianmu, itu seperti lelucon. Jangan merusak pemandangan di sini, keluar dari sini. Wajah wakil kepala sekolah Li menjadi gelap, matanya dipenuhi amarah. Beraninya dia menyuruhnya pergi. Kali ini aku hanya menginginkan salah satu tanganmu. Jika kamu berani mengincar aku atau temanku lagi, hidupmu akan menjadi yang kuinginkan lain kali. Su Tianmu memandang wakil kepala sekolah Li dengan dingin dan memperingatkan. Suara serak. Bukan hanya Dulai dan 3 orang lainnya yang tidak boleh kamu sakiti, kamu juga tidak boleh menyinggung perasaanku.
Hambatan. Wakil kepala sekolah Li sangat marah sehingga dia mengutuk secara diam-diam. Dia tidak ada hubungannya dengan kamar dagang Changlan, namun dia masih berani berpura-pura menjadi berkuasa di sini. Tapi Sutianmu menerobos ke alam penyeberangan spiritual dan dihargai oleh leluhurnya. Dia benar-benar tidak berani untuk tidak mengingat kata-kata Sutianmu, jadi dia harus menebas wajahnya, melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar dengan marah. Orang tua, kenapa kamu tidak mencobanya? Geblek di dinding, bajigur. Leng dan Kun menyaksikan dengan dingin saat wakil kepala sekolah Li keluar. Dia berkonsentrasi untuk mencoba menyenangkan mereka, dan berani setengah hati. Mereka tersinggung oleh Sutianmu dan menyinggung mereka lagi akan memikirkannya lagi di masa depan. Kakak senior Luo, kakak senior Liu, ayo pergi. Sutianmu tidak menganggap serius wakil kepala sekolah Li. Dia akan memasuki tanah suci. Wakil kepala sekolah Li tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghadapinya, dan dia berani berurusan dengan teman-temannya tindakan. Kamar dagang Changlan hanya akan mengawasinya. Mateikan wakil kepala sekolah Li. Semua orang di luar tembok tanpa kata menyaksikan ketiganya Sutianmu keluar, dan mata mereka semua terfokus pada Sutianmu. Orang yang mendapat manfaat paling banyak dari memahami tembok tanpa kata adalah Sutianmu, bahkan para tetua pun merasa iri. Kakak senior Su, silakan pergi ke tanah suci dan tunggu kami dulu. Kami akan segera tiba. Para murid yang pernah ke alam rahasia makam pedang bersama-sama memeluk Sutianmu. Sudah waktunya bagi mereka untuk memanggilnya kakak senior. Oke. Sutianmu mengangguk, melompat, dan menghilang ke langit. Wakil kepala sekolah Li melihat ke arah Sutianmu pergi dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dulai dipukuli seperti ini dan tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ketika dia khawatir, dia merasa seperti ada cahaya di punggungnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Leng dan Kun menatapnya dengan ekspresi dingin. Kenapa kamu memandangnya seperti itu? Wakil kepala sekolah Li tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa tindakannya untuk menyenangkan Sutianmu telah membuat marah Leng dan Kun, dan sekarang dia bukan lagi manusia. Kedua belah pihak telah tersinggung, dan dapat diprediksi bahwa kehidupan selanjutnya pasti tidak akan mudah baginya. Kakak senior Su, pesawat luar angkasa Tanah Suci akan tiba di klan besok dan membawa kita ke Tanah Suci. Sutianmu masih berlatih di loteng Luo Huhong. Saat itu malam, Luo Huhong mengetuk pintu dan memasuki ruangan dan berkata kepada Sutianmu. Kakak senior Luo, aku benar-benar tidak terbiasa kamu memanggilnya seperti itu. Sutianmu membuka matanya dan berkata sambil tersenyum masam. Luo Huhong adalah teman baiknya, dan dia tiba-tiba menjadi hormat padanya, yang benar-benar membuatnya tidak nyaman. Kakak senior Luo, tolong panggil aku dengan namaku mulai sekarang. Kalau begitu kamu masih memanggilku kakak laki-laki. Luo Huhong mengangkat bahu. Saudara Luo, saudara Su. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Saat Luo Huhong hendak melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba melihat Dong Heng bergegas masuk dengan ekspresi panik. Dong Heng, ada apa? Saat dia melihat Dong Heng, Sutianmu tiba-tiba merasa tidak enak dan bergegas turun dari tempat tidur untuk mendukungnya dan bertanya. Apakah ada yang berurusan denganmu? Mata Sutianmu menjadi dingin. Dia berani berurusan dengan temannya sebelum meninggalkan klan. Nampaknya sebelum berangkat, baptisan masih diperlukan. Tidak, kata Dong Heng terengah-engah. Itu adalah masalah sepele bagi seseorang untuk berurusan dengan mereka. Wakil kepala sekolah, Matei. Sutianmu dan Luo Huhong tercengang saat mendengar berita itu. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan berita ini. Mereka saling memandang dengan bingung. Bagaimana kamu Matei? Wakil kepala sekolah sedang berlatih di istananya. Ketika sesepuh datang mencarinya, dia menemukan bahwa wakil kepala sekolah telah meninggal mendadak di ruang pelatihannya sendiri. Kata Dong Heng, dengan kepanikan di matanya klan, dia masih mampu menghabisinya secara diam-diam di istana latihan wakil kepala sekolah sungguh menakutkan untuk dipikirkan. Mata Luo Huhong melebar ketika dia mendengar ini, dan dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Kekuatan orang yang menghabisi wakil kepala sekolah benar-benar menakutkan, dan kemampuan terpendamnya bahkan lebih menakutkan. Saudara Su, menurutmu siapa yang akan datang? Sutianmu merenung sejenak dan berkata, mungkin orang-orang di belakang Dulai dan yang lainnya. Pembunuhan wakil kepala sekolah Li memang di luar dugaannya,
Tapi itu bukan urusannya dan dia tidak akan terlalu peduli. Mungkinkah Darkton? Luo Huhong menebak. Dia dapat melihat bahwa Dulai memiliki latar belakang yang bagus, tetapi dia tidak akan menghabisi wakil kepala sekolah Li yang setia, bukan? Bahkan jika itu Dark Jing, mungkin saja Dulai mengundangnya. Dong Heng tanpa sadar mengikuti alur pemikiran Su Tianmu. Dinding tanpa kata menyebar dengan cepat di klan tersebut. Dulai tidak mendapatkan kesempatan terbaik dan hampir dipukuli sampai mati. Orang-orang di belakang Dulai pasti akan marah kepada wakil kepala sekolah Li. Biarkan dia pergi, saudara Dong, mohon lebih diperhatikan saat aku pergi ke Tanah Suci. Dong Heng mengangguk, memandang Su Tianmu dengan ekspresi rumit, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Kakak senior Su, kamu harus lebih berhati-hati saat pergi ke Tanah Suci. Setelah mengatakan itu, Dong Heng berbalik dan pergi, tidak lagi mengganggu latihan Su Tianmu. Saya hanya tidak tahu apakah kematian wakil kepala sekolah akan mempengaruhi perjalanan kami ke Tanah Suci. Luo Huhong terlalu malas untuk memikirkan penyebab kematian wakil kepala sekolah Li. Tanah Suci akan berjalan lancar. Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, cepat atau lambat dia akan pergi ke Tanah Suci. Budidayanya belum sepenuhnya stabil mungkin. Malam berlalu dengan cepat, dan sebuah pesawat luar angkasa menghalangi langit dan berlayar ke Sunset Sect. Orang-orang dari Tanah Suci telah tiba. Utusan Tanah Suci telah tiba dan di sini untuk membawa kakak senior Su dan yang lainnya ke Tanah Suci. Melihat bendera matahari terbenam di pesawat luar angkasa, klan matahari terbenam berada dalam kegembiraan. Su Tianmu telah memenangkan hati keluarga Huang karena kedua hal tersebut. Banyak murid ingin melihat Su Tianmu memasuki Tanah Suci dengan mata kepala sendiri dan menyaksikannya jalan menuju kekuasaan. Pesawat luar angkasa berlabuh di puncak Gunung Aola Zongmen. Sekelompok orang kuat melompat turun dari pesawat luar angkasa. Selamat datang di utusan Tanah Suci. Karena wakil kepala sekolah Li meninggal kemarin dan kepala sekolah masih berada di Tanah Suci dan belum kembali, para pejabat senior klan tersebut tidak punya pilihan selain berbaris di kedua sisi untuk menyambut utusan Tanah Suci. Utusan Tanah Suci dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tegas, dengan wajah tajam menunjukkan darah besi dan keagungan. Memasuki aula dan berdiri di depan kursi utama, pria parubaya itu berbalik dan tidak mengambil tempat duduknya, tetapi memandang semua orang di aula. Dua wakil pemimpin klan baru-baru ini meninggal satu demi satu, yang berdampak besar. Tanah Suci secara khusus mengirim saya untuk menyelidiki masalah ini. Setiap orang di aula memiliki ekspresi yang berbeda. Kedatangan utusan Tanah Suci untuk menanyakan kematian wakil kepala sekolah tidak melebihi harapan mereka, tetapi mereka berpikir, apakah utusan Tanah Suci masih berani menyelidiki kamar dagang Changlan? Utusan ini di sini terutama untuk menyelidiki penyebab kematian wakil kepala sekolah Li. Utusan dari Tanah Suci buru-buru menambahkan, untuk meminta pertanggungjawaban kamar dagang Changlan. Saya tidak berani memberinya keberanian lagi. Utusan ini sangat mencurigai wakil kepala sekolah Li dibunuh oleh Darkton. Tapi Darkton bukanlah pelakunya adalah orang yang menyewa Darkton. Utusan Tanah Suci memandang semua orang dengan tatapan agung, tapi semua orang yang melihatnya tidak menundukkan kepala harus kepala jatuh ke tanah. Di antara mereka, hanya Leng Kun dan yang lainnya yang mengangkat kepala, mengetahui bahwa masalah ini tidak akan diselidiki sama sekali. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh, dan hasilnya harus dilaporkan ke Tanah Suci dalam waktu sesingkat mungkin, dan pelakunya harus diadili. Mata utusan Tanah Suci itu berhenti sejenak pada Su Tianmu, dan dia berteriak dalam darah besi. Su Tianmu melihat utusan Tanah Suci menatapnya dengan nada mengancam, dan sedikit mengangkat alisnya. Dia curiga bahwa wakil kepala sekolah Li yang dia sewa untuk menghabisi Dark Jing. Saya tersenyum dan tidak peduli. Meragukan dia adalah hal yang wajar, tetapi tidak perlu khawatir tentang kecurigaan. Harus dikatakan bahwa utusan Tanah Suci terlalu banyak berpikir. Jika Su Tianmu ingin menghabisi wakil kepala sekolah Li, tidak perlu mempekerjakan Dark Jing. Ya, jangan khawatir, utusan Tanah Suci, kami pasti akan menyelidikinya. Melihat utusan Tanah Suci tidak bertekad untuk tinggal di sini untuk menyelidiki penyebab kematian wakil kepala sekolah Li, semua tetua diam-diam menghela nafas lega. Leng Kun dan mereka berenam, ikuti aku ke Tanah Suci. Utusan Tanah Suci tidak membuang waktu, melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar aula,
memimpin Sutianmu dan mereka berenam naik ke pesawat luar angkasa. Melihat Sutianmu lewat, Leng Kun dan yang lainnya tampak cuek, seolah-olah mereka tidak lagi menyimpan dendam terhadap Sutianmu. Mereka hanya menunjukkan senyuman penuh arti setelah Sutianmu keluar dari aula. Sutianmu dan 6 orang lainnya menaiki pesawat luar angkasa. Di bawah tatapan semua orang di klan Matahari Terbenam, pesawat luar angkasa itu berlayar dan terbang ke Xuanjiang. Sutianmu dan 6 orang lainnya memiliki kamar masing-masing, tetapi setelah menaiki pesawat luar angkasa, Leng dan Kun pergi ke kamar Dulai. Di sebelah Dulai, duduk seorang pria gemuk berwajah putih. "Saudara Yuan, apa yang terjadi? Bukankah saya meminta Anda untuk menghubungi Guguik dan menghabisi Sutianmu bajigur itu? Mengapa Anda menghabisi wakil kepala sekolah Li terlebih dahulu?" Sebelum Leng Kun duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada pria gemuk berwajah putih itu. "Aku juga tidak tahu. Aku bertanya tentang Dark Tone." Yuan He menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah jenius dari Tanah Suci Matahari Terbenam. Dia sangat populer di Tanah Suci, tapi itu bukan karena kekuatan dan bakatnya yang tinggi, tetapi karena koneksinya yang luas. Ada banyak cara, Dulai dan 2 lainnya mendatanginya, hanya untuk menghubungi Dark Tone melalui dia dan menghabisi Sutianmu. Pesan yang mereka kirimkan kepada Yuan He kemarin menunjukkan bahwa Sutianmu masih hidup dan sehat, tetapi wakil kepala sekolah Li telah meninggal." Leng Kun dan yang lainnya memang tidak senang dengan wakil kepala sekolah Li, tapi yang sebenarnya ingin mereka bunuh adalah Sutianmu. Tentu saja, pembunuhan wakil kepala sekolah Li tidak menghalangi mereka dalam hal apapun. "Mungkin aku menghabisi orang yang salah. Harap bersabar. Dark Tone akan membalas dalam waktu 1 jam. Leng Kun menggerakkan sudut mulutnya. Sutianmu dan wakil kepala sekolah Li tidak mirip dalam penampilan, sosok, atau kultivasi. Dark Tone benar-benar menjadi semakin tidak bisa diandalkan. Berhentilah mengeluh. Selama semuanya selesai, tidak masalah jika kamu menghabisi beberapa orang lagi." Mendengarkan keluhan Jiang Hanyi, Dulai berkata dengan tenang, tidak peduli dengan kematian wakil kepala sekolah Li. "Tuan Du, apakah Anda benar-benar ingin menghabisi Sutianmu? Dia adalah..." Yuan He melirik Slip Giok dan ragu-ragu sebelum membujuk Dulai bahwa kontribusi Sutianmu terhadap klan tersebut tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat berbakat. Dia juga mendapatkan tembok Wuxi. Hadiah tertinggi. Akan sangat disayangkan jika menghabisinya. Sebelum dia selesai berbicara, Dulai mengangkat tangannya untuk menyela. "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi Tanah Suci kekurangan orang-orang jenius. Ada banyak orang di Tanah Suci berusia 20-an yang berada di alam spiritual. Tanah Suci sedang bersiap untuk menyerang wilayah tersebut. Mungkinkah kita masih perlu mengandalkan dia untuk menyerang wilayah tersebut?" Cek, lelucon yang luar biasa. Tapi, Yuan He membuka mulutnya tapi ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Sutianmu adalah seorang jenius yang langka, jadi tidak perlu menghabisinya. Retakan. Tapi apa? Melihat Yuan He menolak menyerah dan ingin membujuknya, Dulai sangat marah hingga berteriak dan mengancam Yuan He. "Bagaimana mungkin kamu bisa melindungi orang yang ingin kubunuh? Aku tidak berani." Ekspresi Yuan He berubah, dia berdiri dan buru-buru menyangkalnya. "Bajigur itu membuatku hampir mati di depan tembok tanpa kata-kata dan membuatku kehilangan muka. Jika kamu tidak membalas dendam, kamu bukan seorang pria sejati." Mata Dulai penuh dengan kebencian. Dia tidak menghabisi Sutianmu, akan sulit memadamkan kebencian di hatinya. Leng Kun dan 2 lainnya mengangguk dengan dingin. Mereka pergi ke klan Matahari Terbenam untuk mendapatkan pelapisan emas, tetapi mereka jatuh ke tangan Sutianmu. Tidak ada seorang pun di Tanah Suci yang berani melawan mereka. Jiang. "Tuan Du, kamu benar." Yuan He menghela nafas dalam hati dan berduka untuk Sutianmu. "Sutianmu, ini salahmu kalau kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya tersinggung." Kemudian ruangan menjadi sunyi, dan Dulai serta 4 orang lainnya menunggu jawaban dari anjing. Berdengung. Setengah jam kemudian, batu giok yang tergelincir di tangan Yuan He akhirnya menyala. Dark Tone merespons. Dulai dan yang lainnya terkejut dan menatap Yuan He, ingin tahu apa yang terjadi di Dark Jing. "Tuan Du, Guguik berkata bahwa kematian wakil kepala sekolah Li bukanlah urusan mereka. Mereka belum menerima misi pembunuhan apapun tentang wakil kepala sekolah Li.
Yuan He berkata dengan ekspresi aneh setelah membaca surat panggilan. Bukankah dia dibunuh oleh Dark Tone? Dulai dan 3 lainnya tertegun sejenak, lalu mereka tidak terlalu peduli dan bertanya dengan tidak sabar, bagaimana persiapan untuk menghabisi Su Tianmu? Dark Tone memberinya 2 pilihan. Yang pertama adalah mencegatnya di tengah jalan, tapi hadiahnya akan berlipat ganda. Yang lainnya adalah menunggu sampai dia mencapai tanah suci dan kemudian mencari peluang lain. Mencegat di jalan. Dulai berteriak tegas tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gajinya berlipat ganda, dia mampu membelinya. Yuan He mengangguk dan mengirim pesan kepada Guguik. Setelah beberapa saat, batu giok itu menyala kembali. Mereka bilang mereka akan sampai di sini 1/4 jam lagi, jadi kita harus bersiap untuk kabur. Dulai mengangguk, dia masih harus berakting dengan anjing, kalau tidak semua orang akan tahu bahwa mereka akan menghabisi Su Tianmu. Yang terpenting jangan sampai ketahuan, mereka terlibat dengan Dark Tone. Su Tianmu, kamu mati kali ini. Bersambung.